Tes buah-buah dihita buku cetakan ni inang naknya ni sahalai argana holan ido inangi pengganti biaya cetak do, pengganti biaya cetak seharga Rp50.000, sangat murah, sangat murah. Oke, ini dia mah buku Nabi Nuan ni inangi hanya seharga Rp50.000. Isamai bain isan. Oke. Pinangido Tuhita yang memiliki mobil BK 1518 GL, tolong digeser karena yang parkir mau keluar. Yang memiliki mobil BK 1518 GL, mohon digeser. Terima kasih. Harga bukunya Rp50.000, hanya sekedar pengganti biaya cetak. Boleh? Sebentar kami dibawa di sini. Ya. Luar biasa. Oke.
Dihamu akamanami nanami isoddo hita makan siang. Isoddo hita makan siang. Asa sirsiran no parmanganota adong do dijolo nueng. Dijual kebetulan bazar doda. Adong do saksang B1 dan saksang B2. Adong do saksang B1, adong saksang B2 dijual di teras. Kamu Naposo Bulung minta bantu saya, mohon bantu kepada Naposo Bulung membawa buku yang dicetak Inang itu di ruang konsistori, dibawa ke sini. Di sini aja dibawa. Mana tahu ada yang mau beli. Manto, buku na dicetak Nenangi buat kamu jotuson. Taruh di sini. Di ruang konsistori ada buku. Bawa ke sini, mana tahu ada yang berminat untuk membayar biaya cetaknya hanya seharga Rp50.000. Pula. Apa? Hah? Iya, silakan ada satu lagi. Oke. Iya ya, sambil menunggu persiapan Inang itu kemari, silakan aja mau nyanyi lagi. Nah. Ya, kita satu lagu saja ya. Diharapkan kepada mobil BK 1749JA tolong digeser. Kepada pemilik mobil BK 1749JA, terima kasih. BK berapa tadi, Ama? Oke. Kepada pemilik mobil, kepada Nah, pemilik soal buku ini Pak jawab, Bang. ambil sendiri aja 50.000, tes kejujuran aja. Nah, silakan aja. Ini. Pemilik mobil BK 1749JA, tolong digeser, terima kasih. Saksang B2 150. Haroa tak tersihir do lompat di badiah.
Dinasti I. Oke. Bukunya ambil sendiri saja. Tes kejujuran ambil. Loh, loh. PAK kamu 50.000. Bukunya diambil sendiri saja, harga 50.000. Iya. Harga 50.000. Oke. Baik. Bukunya Baik, harga untuk 50.000. Baik, untuk menghemat waktu. Nah, tadi sesuai jadwal bahwa mulai 10.30. Sekarang sudah menunjukkan jam 11. Baiknya kita mulai. Ya, Amang Ketua. Sudah. Sudah standby. Hah? Ya, saya mau panggilkan. Baik, Amang Inang. Sekarang kita akan mengikuti acara yang kedua, yaitu seminar AMA dengan tema Ama Namar Sahala. Apa itu Ama Namar Sahala? Ternyata adalah artinya suami yang berhikmat. Suami yang berhikmat. Jadi suami yang berhikmat, apakah ibu-ibu boleh dengar? Pasti dan harus ya. Bagaimana sih suami yang berhikmat itu? Nanti mungkin akan disentuh juga. Bagaimana sih istri yang berhikmat? Mungkin disentuh juga nanti sama narasumber kita. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami mengundang moderator kami yaitu Dr. Ronald Gomar Purba. Kepada beliau kami persilakan mengambil tempat dan mengendalikan. Kita sambut dengan tepuk tangan dulu. Kita udah selesai ibadah, udah boleh lah ya. Dr. Romar Purba, kami silakan mengendalikan acara seminar hari ini. Pak moderator, kita sepakat dulu. Dalam jadwal kita semula, dia itu jam 9.30, sekarang jam 11. Bagaimana kesepakatan kita untuk menyelesaikan jadwal seminar ini? Mulai tenang, jadi ini kan sudah terlambat setengah jam. Setengah jam. Nah, jadi nggak apa-apa, 1,5 jam. Tetap pada akhirnya nanti 12:30 selesai. Oke. Jadi nanti seminarnya kita buat 1 jam, baru sesi tanya jawab setengah jam. Oke, baik. Selanjutnya kami serahkan kepada Amang Dr. Romal Gomar Pulba. Terima kasih. Jadi terima kasih, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya lanjut, saya akan memanggil dulu nanti pembicara kita. Tapi sebelumnya, biar nanti di sini nanti Inang Pendeta saya perkenalkan. Saya panggil dulu Inang Dr. Riris Yohana Siagian. Baik, sebelum perkenalan, yang kami hormati Amang Pendeta Aldemak Simanjuntak STH MM sebagai Pendeta Resort HKBP Immanuel Resort Immanuel, Inang Bibel Pro Vera F Tampu Bolon, yang kami hormati Amang Inang Parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel, yang kami hormati juga semua panitia dan mewakili panitia, Ketua Panitia Kesehatan 2022 Amang Dr. Andus Manganar Simanjuntak. Kemudian yang kami hormati dan muliakan Ruas HKBP Immanuel Resort Immanuel yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Oh maaf, lupa juga, karena ini adalah AMA, yang spesial adalah AMA dan Korama. Terima kasih buat undangan dan perhatiannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan sedikit riwayat atau misalnya
perkenalan dengan pembicara pada hari ini. Jadi program kerja daripada tahun kesehatan terlebih kepada Korama adalah membuat seminar penguatan kepada ama. Dan pada saat ini kita menghadirkan pembicara yang luar biasa, yaitu Inang Pendeta Dr. Riris Yohanes Yagian, MSI. Jadi saya bacakan, Inang ini Nadia Alap Amang Nixon Damanik, benar? Nah, jadi dikaruniai Tuhan ada sepasang anak, putra dan putri, puji Tuhan. Jadi saya bacakan sebentar. Inang Pendeta Dr. Riris Yohanes Yakin ini adalah doktor teologi, dosen dan ketua program studi S1 dan Magister Divinity STT HKP dan juga pengajar pasca sarjana STT HKP. Beliau juga peneliti dan ketua umum pada Lembaga Studi Agama dan Pendidikan Karakter Indonesia, memperoleh gelar master dan doktor dari Universitas Kristen Satiwacana Salatiga dan STT HKP Pertanian Siantar. Jadi ini adalah beasiswa dari UM Jerman. Beliau telah banyak menulis buku, antara lain Sahala bagi Pemimpin 2016, Gereja dan Kekuasaan 2017, Agama Spiritual Gereja dan Pelayanan Masyarakat 2018, Pelayanan Jemaat 2018, Menghadirkan Gereja yang Ramah 2020, Konteks Berteologia 2021, Manusia Berkarakter 2021, Teologi Sahala 2022, dan beberapa jurnal. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita buat dulu aturan dalam seminar ini. Kita tadi sudah memakan waktu setengah jam, ya Ketua Panitia. Kita ambil dulu kesepakatan, nanti kita berikan kepada pembicara kita waktu 1 jam untuk seminar, boleh nanti 2 arah juga. Dan untuk ruas semuanya kita beri kesempatan nanti saya tanya jawab 2 sesi, 1 sesi 3 pertanyaan, jadi totalnya ada 6 pertanyaan yang durasinya 30 menit. Jadi kurang lebih dimuliakanlah Tuhan. Kita akan mendengarkan nanti pengarahan, seminar motivasi khusus untuk kesehatan dan terlebih kepada kita ama ruas HKBP Immanuel Resort Immanuel. Tuhan memberkati. Silakan. Kepada abang kita yang tolong tampilkan slide-nya. Ya, terima kasih kami berikan waktu dan kesempatan kepada Inang Pendeta Dr. Riris Yohanes Yagian MSc, silakan. Ya, terima kasih kepada Amang Gomar Purba ya, Dr. Gomar Purba, hampir saya bilang pendeta. Ya, damang dainang salhutna sudah ka ha anggiko kada posabulong manang naisip kita sudena do kaparhalad na hormati kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini, boleh berbagi pikiran, sharing dengan Amang Inang di tempat ini. Nama gereja ini sudah akrab di telinga saya, meski baru ini kesempatan datang ke gereja ini. Ya, saya ditugasi oleh panitia untuk bicara tentang amar sahala. Kebetulan memang kata sahala adalah tema yang saya gumuli sejak lama. Yang pertama sekali saya mau menyampaikan, ketika saya calon pendeta dan pendeta, saya mengalami banyak
dinamika di tengah-tengah gereja seperti itu. Lalu kemudian saya mengalami mendapat perhatian, tapi juga mengalami dicueki di tengah-tengah gereja seperti itu. Ketika itu dalam struktur gereja kita, saya adalah pendeta di perbentukan dan sekarang adalah pendeta fungsional. Jadi hui ngoma tiki haposoku baredeng nami donoku do tongon ibana mangula songon pangubati. Nah tatu sinoing datu do ibana. Datuon molo rojol masih nadao nga pitor ijagabe pabuan di dagingna. Dan langgus makatai, agak hati-hati seperti itu. Lalu kemudian karena pas branding rumah kami, terus kami suka amati seperti itu. Lalu kemudian, molo rojol mak tu jabun itu panggil tulang. Tu jabun itu langon, ina mak sokona ijaga nama diri nalo makatai. Alana adong binigi tiki poso ni udah tahu nanti tulang itu kayak mana, nina tong songoni. Sudah tahu, oh itu teh. Dungi di situasi nam praktek marhurio nih los binereng do godang akadongan padita mana akan asing songoni molo makatai di jolo sonanggo di parohaon si pata. Sonanggo di parohaon si pata seharusnya ada dua hal songoni nah kemudian bagaimana ya pokoknya nadanya tidak selalu mengenakan seperti itu. Lalu bergumul mau di bagasan diriku sendiri. Ai buharu teh narohama. Jadi apa yang salah dengan gereja ini? Ini background ketika saya harus bicara tentang sahala. Apa yang salah dengan gereja ini? Saya pikir seperti itu. Lalu kemudian, aduh kayak ini soal diaturan ini persoalannya. Saya pikir seperti itu. Lalu kemudian saya studi S2. Saya studi S2 saya bicara tentang aturan-peraturan HKBP. Lalu saya dapat beasiswa dari UM. Lalu kemudian saya mulai menggali aturan-peraturan HKBP, mulai berdirinya HKBP. Ketika masih gereja Batak Raya ketika itu. Jadi kita punya beberapa aturan 1881, sebelumnya ada juga peraturan jemaat 1861, 1881, 1930, 40, 50 dan terakhir saya bahas 2002, aturan 2002. Sekarang ini kita masuk ke amandemen 1, amandemen 2, amandemen 3, amandemen 4 sebentar lagi. Lalu saya menemukan, setelah saya selesai studi, saya menemukan ternyata persoalannya bukan di aturan. Karena kemudian saya ikut beberapa kali panitia Sinode Godang sebagai notulis, ternyata persoalannya bukan di aturan. Karena kemudian kan setiap periode, setiap perubahan aturan, persoalannya kan di situ. Siapa yang buat aturan? Siapa yang membuat aturan? Orang-orang itulah yang kemudian menggolkan aturan. Lalu saya pikir seperti itu, lalu kemudian loh orang-orang ini seperti apa? Saya pikir gitu, persoalannya tidak di aturan. Itu prinsip saya. Lalu kemudian ketika saya masuk sebagai dosen di STT HKBP, lalu saya punya kesempatan untuk studi lanjut S3, lalu saya mulai ingat sama tulang saya, tetangga. Buasa songonatoman tulangon. Buasa hadawai. Lalu saya ketangkap sama saya sahala. Lalu saya tertangkap sama saya sahala. Buharo tahe sahala. Sahala pemimpin agama sebelum dan sesudah kekristenan. Mula sebelum kan ada tanda datu do. Tapi nuengot pedita do akan asing. Bohado sahala nasida ada orang suha kristenon, jala bohado dung hak kristenon. Lalu saya mulai mencermati, membaca beberapa buku, lalu kemudian saya tiba pada sahala ialah. Saya mulai dengan presentasi ini. Belakangan ini saya selesai studi tahun 2016, sempat ada kendala harusnya selesai tahun 2015 tapi menjadi 2016. Lalu setelah itu, kalau sebelumnya kan kata sahala kan sesuatu yang kita agak membatasi diri untuk itu. Ayalah, bukan dotong nama dokon, sahala kan tarik itu salah SPDB gudei, tarik itu tunda di udian adoi, tarik itu nama lesi pangan adoi, sinuman, sigaret toka nomor dengi. Ternyata tidak. Lalu sejak itu, lalu saya menerbitkan buku saya yang kemudian ini adalah cetakan kelima dan sudah habis juga seperti itu. Sahala bagi pemimpin. Sahala pemimpin
dulu dan kini. Mula judulnya sahala bagi pemimpin sebelum dan sesudah kekristenan. Alai kalau untuk pemasaran harus agak enak bahasanya. Jadi sahala bagi pemimpin dulu dan kini. Dan ini kemudian ada usaha yang memang sengaja affirmative action untuk saya menyebarkan ini karena baru saya yang tulis dengan serius tentang sahala. Jadi akan mahasiswa mana bukunya Bu, banyak yang minta, saya ini nado songoni. Lalu kemudian ini masih gantung, ini adalah hasil disertasi saya. Ketika itu pembimbingnya adalah Dr. Darwin Lumban Tobing, emeritus, emeritus. Lalu kemudian yang terbaru adalah ini, teologi sahala. Dan di sini saya menemukan kalau setelah bicara tentang sahala, lalu ada diskusi beberapa di distrik-distrik seperti itu. Lalu kemudian mulailah dikembangkan beberapa distrik bicara tentang namar sahala seperti itu. Nah, saya juga menemukan kalau pas sermon ada ibadah-ibadah, kemudian kata sahala yang tadinya ipasisi dosia dirita kemudian menjadi sesuatu yang digandrungi. Digandrungi dalam arti mulamartangnya ale Tuhan lehan masahala nasiako. Asa parsahala imahami, asa marsahala hami. Kalau begitu apa sahala? Ya, saya masuk dalam filosofi sahala, tolong Pak. Ya, sahala sebenarnya artinya adalah karisma plus. Tidak saja karisma, tapi karisma plus. Mengapa sahala kemudian punya arti yang berbeda dengan yang sekarang ini? Karena saya mencermati bahwa kata sahala kemudian mengalami stereotip pelabelan negatif. Asa ala hata sahala nagodang di budaya Batak di masyarakat Batak. Dungi Roma misionaris ay songonaduk do hata sahalai. Di nanasida iman tersebar dungi ay marpardomuan tu odoi. Nin nama songoni asa akajoma namar ugamo Bataki masuk menjadi Kristen. Kita bisa terima itu cara untuk mengkristenkan orang Batak. Dan memang godang dohita torop menjadi orang Kristen. Tetapi kata sahala tidak berubah makna. Kata sahala tetap karisma plus. Sebelum para misionaris ketika menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya, bahasa Yunani ke bahasa Ibrani juga memakai kata sahala, tetapi dalam bahasa Batak. Kalau di bahasa Indonesia adong di Alkitab kita, tetapi di Bibel teh kamu mah adong do hata sahalat mulaksana 34 kali. Hata sahala. Dan semuanya adalah positif, semuanya adalah baik, semua adalah sesuatu yang dirindukan, sesuatu yang didambakan. Karena sahala berkaitan dengan kehormatan, kemuliaan, kuasa, dan lain-lain. Sesuatu yang dirindukan. Sahala adalah karisma plus. Apa karisma? Karisma adalah dari kata bahasa karism, adalah kemampuan atau kuasa yang luar biasa. Jadi setiap orang yang punya kemampuan yang luar biasa, maka dia punya karisma, maka dia punya sahala. Contoh yang paling gamblang misalnya, kalau kita mendengar Soekarno, Amang Inang, Soekarno mulai pidato iban ina berapi-api, luar biasa, lalu banyak orang kemudian menjadi yakin, menjadi hidupkan semangatnya mendengar pidatonya Soekarno. Soi buru-buru alani banggana deh, alani takjub na deh, gabi godang menjodohi Soekarno. Itu fakta. Kenapa? Karena karisma yang dimiliki oleh Soekarno. Dan ada banyak tokoh-tokoh yang kita boleh jajarkan siapa orang-orang yang punya karisma. Di sejarah Batak misalnya, molo sangat hiat aja pendeta Henok Lumban Tobing. Ima na pajongjokon punguan mission Batak. Molo hiat abegiat emang Simanjuntak punguan mission Batak. M. Hamanulang, dia seorang tokoh Batak yang berapi-api yang luar biasa, berani dia menghadapi Belanda dengan argumentasi yang dia miliki dan Belanda sendiri bahkan hormat sama dia. Jadi kenapa? Karena ada sesuatu, ada satu kuasa yang ada dalam dirinya yang membuat dia tampil luar biasa. Nah, dari sudut sosiologi, kata karisma atau karism oleh Max Weber kemudian dikaitkan dengan kuasa kepemimpinan. Kemudian mengerucut, karena memang bicara tentang kepemimpinan, kemudian mengerucut
Lalu setiap pemimpin seharusnya adalah orang yang punya karisma. Setiap pemimpin harusnya orang yang punya sahala. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kuasa itu, karisma itu, sahala itu berasal dari Tuhan. Kita bisa mendaftarkan orang-orang, para imam, para nabi, para rasul, namar sahala di Padang Nerobi. Kita bisa lihat Musa misalnya, kita bisa melihat Yusuf, kita bisa melihat Harun misalnya, dan beberapa tokoh lain. Musa, seorang tokoh yang dalam beberapa buku saya bahas dengan panjang lebar, adalah orang-orang yang berani menyatakan imannya. Maka tidak kon hasitongan Nabi Notona, akajolma naso biar midan asingnya biar midan debata. Dan harusnya itu dimiliki oleh para halado. Noai topik ta ama namar sahala. Ya, dalam beberapa buku setiap saya bicara tentang sahala, maka sahala itu bersifat universal. Di beberapa buku lain selalu saya bicara tentang sahala, tetapi dengan penekanan yang berbeda-beda. Sahala itu bersifat universal. Yang pertama sekali, sahala itu ada pada setiap orang. Artinya setiap orang punya sahala. Nah, persoalannya siapa yang punya sahala yang besar atau siapa yang punya sahala yang kecil. Kan itu. Bohado asabelga sahalatai. Ya, kalau kita tunduk taat pada Tuhan, pada rencana Tuhan, pada pernyataan Tuhan, pada janji Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang bersahala. Karena sahala bersifat universal. Apakah sahala hanya ada pada pemimpin agama? Tentu tidak. Sahala ada pada diri setiap orang. Ama namar sahala. Bohado taringotu ama namar sahala. Sebentar dulu, yang penting kita paham bahwa sahala ada pada diri setiap orang. Lalu kemudian sahala didasarkan pada pengakuan orang lain. Didasarkan pada pengakuan orang lain. Jadi saya nggak bisa bilang, meski saya bolak-balik bicara tentang sahala, saya nggak bisa bilang, aku ini marsahala loh. Nggak bisa. Aku ini marsahala. Hamuna, marsahala doa. Nggak bisa. Sahala itu bukan dinyatakan oleh diri sendiri, tetapi sahala itu adalah berdasarkan pengakuan orang. Sedia bubotonya kacau mana marsahala, sasahal manandang, kayak Soekarno tadi itu. Ada yang jago di mana bah? Yang beteng di mana bah? Yang malo di mana bah? Amang di paruhau do kana meti. Adong di ibana bagi ibana do. Hal-hal yang positif yang kemudian orang lihat dalam diri seseorang, kemudian marsahala do ibana. Jadi mulai songan langgus kita makatai, ayah hadu amaton, ayah hadu inaton, sudah tusan hatana, map pertu dia, kan gitu. Tapi kalau seseorang bicara dengan baik, penuh percaya diri, dan dalam takut akan Tuhan, memang toman nai bohinai, marsahala do ibana. Pengakuan itulah satu orang, dua orang, tiga orang bicara tentang dia bersahala, maka itu akan menyebar. Lalu akan dikatakan, coba nama sahala di mana. Jadi nggak bisa bilang aku ini marsahala, nggak bisa. Nah kita masuk dalam saya sengaja memilih perikop ini karena memang setelah nats khotbah tadi tentang si Daud, lalu kemudian Salomo itu anaknya, ya. Jadi Daud itu punya beberapa anak, satu Absalom, lalu Adonia, dan sebentar ya. Ya, lalu satu Absalom, satu Adonia. Ketika saya singgung sedikit, ketika si Daud meninggal, lalu Absalom memang mati terbunuh di medan peperangan, lalu ada anaknya Adonia abangan, lalu kemudian Salomo. Dikatakan seperti ini, ai ngamate abaku siap salon, au nama siap kangan, dukoni anggiku si Salomo. Jadi au nama gabe raja, nene bana.
Au nama gabe raja. Jadi lalu Adonia memanggil akar raja, akadongan raja. Lalu dia menyusun memanggil sejumlah orang asal songona mengiringi ibadah songoni kayak pawai seperti itu supaya dia dinobatkan sebagai raja. Lalu kemudian mereka berpesta, makan-makan, lalu kemudian kawan-kawannya mengucapkan selamat kepada dia, oh ya hidup Raja Adonia, hidup Raja Adonia. Seperti itu dilakukan oleh Adonia. Tetapi Tuhan katakan tidak. Bukan karena dia mengakui dirinya sebagai raja, lantas itu sah. Bukan. Tetapi kalau Tuhan menghendaki adiknya si Salomo yang menjadi raja, maka itulah yang akan menjadi raja. Jadi di ujung nanakin jamitei sengaja do agak digatung lemak sapi tiki. Dungi kan dong denggam pamatang ni si Batseba, dungi tu mana anak ale marsai ngenge ma, dungi pitu hari pitu bornge ina ma posi-posina, dungi ina posi-posina, dungi Dangan dong naboy diula be selain pengakuan dosa nih si Daud, lalu kemudian bagaimana mengakhiri ini? Edokon si Nabi Nathan atong tu si Daud anggo anak mi mati namai. Dan dalam 7 hari itu adalah benar-benar si Daud dalam pengakuan dosanya panol solio nama Cebagas, lalu dia meditasi, dia berdoa syafaat, dan mangan dan minum peak songoni ditanoi raja di banda dah. Peak songoni ditanoi sesongon so hasea, sesongon sama marlaku, sesongon sama rarga songoni mah sampai ujungna mate mah anak nai, dung mate anak nai ipi asab hehe mebana maridi marpahean dungi mangan do minum. Dungi Roma aka adongan buasa tiki marsait dan uluh mangan, dung mate uluh mangan ina jolmai ai nungga di dok debata ai molo tiki marsait tibana ate tung marasini rohani debata dang mati anaki alai ngasong ni haroa. Jadi noeng tak perlu biau meditasi alana ngasau sakap ni debata. Saya mai nina. Nah, lalu kemudian itulah penyesalan yang terdalam dari seorang Daud. Tetapi kemudian adalah Tuhan melihat keseriusan dia, permohonan maaf dia, lalu kemudian mengandunglah si Batseba. Mengandunglah si Batseba, lahirlah anaknya Salomo. Lahirlah anaknya Salomo. Dan kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara, kemudian Salomo adalah dia yang membangun bait suci. Dia membangun bait suci karena apa? Karena Tuhan sudah ngamulak todin dia bata tu si Daud. Nah, sekarang saya mau ya ketika kemudian saya katakan soal Adonia tadi dia mengaku dirinya sebagai raja, tapi Tuhan katakan tidak. Alaniaha ala padoni debata tu ibana ale Daud molo sitong doho mangolu di joloku jala di hutoko di uloko aka aturan aturaku dunia pasataku ma pasum tuho do tu pina paru mar sudut. Lalu itu sudah janji padan Garyada, lalu itu yang diingat si Batseba. Ketika Adonia kemudian menjadi raja, mengangkat diri menjadi raja, dungi roh masih Nabi Nathan, Batseba, ai kan khobar tu janji ni si Daud, tu debata ikut anak modo si Salomo odo begabe raja. Alani ngamar sahid ngatung macam tua si Daud, lau maho jupangi raja Daud, dok ma pai ngoti banda dijajinai. Nina si Nabi Nathan dungi lau ma si Batseba inatanai majupangi raja Daud. Dungi atau hodoi ido janjiku. Dungi atong buhama raja nami nina si Batseba. So ngono mai jo masih Salomo panako ibarat tu halodeku dungi araklah dia keliling kota dan biarlah sejumlah orang di depannya mengiringi lalu palu masarune dukone dung di palu sarune jude sude aka bangsongan ikomadokon hidup Raja Salomo, hidup Raja Salomo. Saya mau katakan adalah yang kedua, sahalah bukan didasarkan pada pengakuan diri sendiri, tapi pada pengakuan orang lain. Ketika rakyat menyuruh-nyuruhkan hidup Raja Salomo, marsahalama
si Salomo. Lalu sekarang kembali ke contoh si Daud itu. Daud itu adalah orang yang tadinya dikasihi Allah, tetapi Allah dipangalahona tu si Uria, tu si Batseba, sangat do putar kepercayaan Allah kepada dia. Ida menasok madate bana piga leling. Artinya apa Bapak Ibu? Sahala itu harus dipelihara. Iko manotong do panidanyota tu dia bata. Lalu sekarang kita masuk ke Salomo. Apa kekuatan dari Raja Salomo? Di neba nama. Jadi sahala untuk menjadi orang yang bersahala ada 3 hal. Yang pertama adalah spiritualitas, ada kualitas, ada karakter. Yang pertama adalah spiritualitas. Seperti apakah spiritualitas si Daud? Spiritualitas si Daud adalah dia adalah orang yang mengaku dosa, yang mengaku di depan Tuhan, gak bedang dipikiri bana be dirina, anggo sebelum dah kalau diri pikiri bana. Tapi setelah ini dia tidak memperdulikan dirinya, dia benar-benar memohon kepada Tuhan, dan spiritualitas seperti itulah yang dia wariskan kepada Salomo. Spiritualitas seperti itulah yang dia wariskan kepada Salomo. Lalu Salomo bazar de bana, lalu dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, bazar de peau, poso de peau, alai hodo madok, tu bapakku nahinan, tu si Daud, jala hodo nang mengangkat aku menjadi raja menggantikan bapakku. Jadi songon holong ni roham tu bapak kima. Songon holong ni roham tu bapak ki nang manuturi ngoluna, ditiki ngoluna, songon ni manian baen tuau. Tuturi mangoluku, homa diau, jala aupe naing au mardalan sitong, mangula sitong songon raja indebana. Atong songono mai ninde debata. Atong ama pangiduamu. Ama pangiduamu nina debata tu si Salomo. Songono mai ale Tuhan. Ala poso do peau dang bagas pe marpikir dang bagas pe hupikiri taringo tu nama saon. Hape harajaku songoni bolak sado Israel buhama au manuturion ninde bana. Atong songono mai Salomo. Ama pangiduamu. Lehon matuau habisuhon. Lehan matuau habisuhon. Asa huboto manibang na denggan doho naroah. Ido nina si Salomo. Ala ido pangiduanmu hulian maituho alai jadalah turhaku di pangiduan mi alai noaeng pe hulian matuho dang holan habisuhon. Alai las hulian matuho hamoraon hamuliaon dot gajang ni umur. Luar biasa Bapak Ibu. Salomo hanya meminta kebijaksanaan, tetapi Tuhan memberikan seluruhnya yang dia butuhkan sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang bapak. Dilihat di mana? Boido tabereng ahado ditiki adigado dipatuduhon si Salomo panidangyon na songon raja na sangap ibana. Masuk mahita tu sada raja-raja tolu. Sada raja-raja tolu mului tajaha mulisan ayat sada ali di bagas tabi mata jaha satu sada raja-raja tolu ayat 14. Di dok ada 2 orang pelacur perempuan sundal yang datang menghadap raja. Datang menghadap raja, lalu yang satu mengatakan ale raja nami. Nah, kolak kami di Jabu, haimpa 2. HP tongon neng hipas neng gabi-gabi hamina 2 tong. Dungi disadatiki hipas ma anakku tu manaku hubereng sehat do ibana. Dungi hubereng sehat alasanga huleon minum dipasusu anak nai sehat do. Upana noti anaki sehat do ina. HP tolu 4 hari nai tu ma anak ni boru-boruan nina. HP mangna boha ora parpodemna dungi los didodo di mana gabi mati. Kan itu kan ceritanya kan dalam 1 Raja-Raja 3 1 sampai 14. Ini soal kebijaksanaan. Dungi mate. HP noeng gabe didok ibana ma, dungi dibuat ibana ma anak kon
dungi iba ini ban di lebungna, dungi marbada mahami. Nina, ido paronami itu depanmu raja nami. Nina sada boru-boruan. Jadi sangat mahalaki masih lusan songoni, anakku deh, anakku deh, anakku deh, anakku deh. Songona mai asa unang ribut tamuna, dungi asa demak sudena, asa aman sudena. Tardadu, bojo podangi, bola ma dadanakon, bola ma sabariba lewat tu boru-boruan, sabariba lewat tu boru-boruan. Di mana letak kebijaksanaan Raja Salomo? Soalnya macarana, alai dihilala ni ina na puna anaki ma amang Tuhan nami molo iko bolo mudo dan aku nungi mate beban jabar songon sada ina dang ay so guru ni persoalan diau ale bohada sama ngolu anaki jela hui de bana mangolu di Portibion di Narwana pitor songon nadi itu buhi ma pakilalana songon sada ina ay hubereng dosa ngado hule minum anakku doon ale boha sada ko di bana anak nai raja nami unang mabola danaki unang mabola songon may pasobo ma unang hahuwa manangahay bana leo matu tu boru-borui di ibana petahaw asal mamangolo anaki buhada pakilalata songon sada ina na manubuhan sada yanakon. Tentu kita pingin memberikan yang terbaik, kehidupan yang terbaik kepada anak kita. Unang raja nami unang bay manangah hati bana. Buah madagdanaki leo matu boru-borui asa mangolu bana. Asa mangolu tordina. Ketika perempuan itu mengatakan seperti itu, itulah spiritualitasnya. Sada ina lausianom bodo tabereng bohado sada ina makilalahon pakilalan tu yanakona. Setiap ibu, setiap perempuan yang sudah melahirkan tentu akan memikirkan yang terbaik bagi anaknya. Akan memberikan yang terbaik baginya. Itulah spiritualitas ibu. Dan begitu selesai, kalau begitu begini saja. Ala edo kokosong ini, hubo todo hodo inong ni danakon. Hodo inong na dang ngorok besiako nina. Serdadu buah madak danaki leho matu boru-bori ibana do inong na. Ibana do inong na. Sia dia di boto si Salomo madok songoni. Alasian habisuhon hasiat debata. Jadi hamuna kadongan molo di bagasan habisuhon nasiat debata kita. Orang yang berpikir tentang kebijaksanaan dari Tuhan, maka yang ada dalam pikirannya adalah kebaikan, melakukan kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya, bagi siapa saja. Spiritualitas seperti itulah tanda satu spiritualitas habisuhon na pinasahan di debata tusi Salomo. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kualitas. Kualitas. Nah tapi poso do pesi Salomo alai ala dileho debata habisuhon gabe boy meibana manguluhon harajaon Israel di bagasan dengan kekuatan yang luar biasa. Ibu diatur ibana sudah akaparangana jela uduk tu ibana ala sudah akajol mana humaliang nape marnida ai rajaon raja na pinarbadian ni debatadon raja na nimiyahan ni debatadon. Jadi babi udah jol matong ai hola sar baritai tareng tu da danaki boru-boru jalang naknya ini besar lamba biar rojol ma ai betul-betul marhabis suhur do Raja Salomo ni nalasida. Kita Bapak Ibu kalau kita bertemu dengan orang yang tidak banyak bicara, tetapi apa yang dia katakan benar menurut pandangan kita kan mana do makataya do tibana, kita kan jaga diri, tidak ngomong seenaknya begitu. Gariada mulu adong sada jol made tonga-tonga tadak pala godang makataya hol nasib de bana, ali tikina makataya banjel sitong. Kita kan hormat, kita menunggu dia bicara. Menunggu dia bicara. Kalau ada persoalan lalu tunggulah sampai dia bicara, begitu. Tapi ada banyak orang dia nggak peduli dengan kata-katanya, mau baca dengan kata-katanya karena dia tidak di bagasan habisuhon. Lalu Salomo dengan spiritualitasnya yang takut akan Tuhan, dia diberi kekuatan, kemampuan, otoritas untuk memimpin. Lalu kemudian
Ya, dia hidup dengan benar, dengan setia, dengan jujur di hadapan Tuhan, sehingga dia diberi otoritas untuk memimpin, lalu kemudian dia diberikan kebijaksanaan, kekayaan, kemuliaan, panjang umur. Kita bisa baca di rumah, Dungi Marsahalama si Salomo. Marsahalama si Salomo. Selama hidupnya si Daud, dia hidup dengan setia, dengan benar, dengan jujur. Akadamang, spiritualitas seperti inilah yang harusnya ada dalam diri setiap ama. Pastor Haku anggo dia KBP Immanuelon, ngagodang kamu melampaui banyak dinamika na marhuria, tetapi spiritualitas seperti inilah yang harusnya ada dalam diri, bukan cuma ama, tapi juga ina. Supaya apa? Supaya kan bapak dan ibu, ama dan ina diberi mandat sebagai imam di tengah-tengah keluarga yang harus mengajar anaknya, mendidik anak-anaknya, mewariskan iman orang tua kepada anaknya. Dan warisan iman seperti inilah yang diwariskan si Daud kepada anaknya Salomo, dan Salomo memeliharanya. Ida ubahan nagabe marsahala ibana. Molo tajaha piga-piga, isi ada raja na marsahala sepanjang perjanjian lama. Memang Raja Salomo luar biasa. Dia raja na marsahala. Sedikit lagi saya jelaskan, kemudian Salomo dia punya spiritualitas yang baik, dia punya kualitas yang baik, dan spiritualitas dan kualitas itulah yang membentuk karakter daripada seseorang. Jadi spiritualitas dan kualitas yang membentuk karakter seseorang sehingga dia marsahala. Satu contoh saya mau beri adalah ketika Salomo sudah menjadi raja, lalu datang ibunya, datang mamanya. Orang-orang tahu kalau mamanya bicara ke si Salomo, dia pasti dengar. Dengi Roma abang nanak kinani si Adoniai, ipangidu masa ada pangiduan. Dan pangiduan ni si Adoniai, pakilalaan ni si Salomo, ayana so coba sohase ado haruan ninda rohana, dan dia harus menanggung dosanya karena permintaannya itu. Inna song ini dungi biasanya Salomo selalu mengikuti permintaan ibunya. Ale sanggob bason ala dirajumi ibana dang tarbahen ni ibana mengauhon pangiduan ni omak nai ala bertentangan tu lomoni rohan dia bata. Jadi Salomo dalam karakternya dia lebih takut kepada Tuhan daripada kepada siapapun. Seperti itu. Saya sitong nih tonga-tongani huria, di tonga-tongani keluarga, nang tonga-tongani masyarakat, molo dung Jepang, biar mida Jehovah sian nasa saluhut. Maka baik suami kita, baik istri kita, mama kita, kalau yang disampaikannya bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka yang terutama kita lakukan adalah bagaimana mengikuti perintah Tuhan. Jala ido hita soan halak karisten kan, ido pada tai, tiki natar didi tabuan dagdanata sebentar dulu, dan yang saya mau tekankan adalah bagaimana spiritualitas dan kualitas dan karakter kemudian membentuk sahala seseorang. Ya, lalu bagaimana kita dalam kehidupan kita sehari-hari, di tempat kerja kita misalnya, apakah suami istri ama dot ina apakah selalu berupaya, selalu sungguh-sungguh mendahulukan kehendak Tuhan di tengah-tengah keluarga? Apakah dalam mengajari anak-anak kita mendahulukan kehendak Tuhan lebih daripada mendahulukan kepentingan? Ibu datang songonon kan, songonon mata bayan, marah lo deh Tuhan dia bata, dan denggani, salah doi. Boleh nggak ada komunikasi yang seperti itu suami istri? Atau malah kalau cocok di pikiran mereka dua terus jalan gitu, nggak mikir Tuhan mau bilang apa seperti itu. Itu karena sudut poso dalam kehidupan sehari-hari, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah pergaulan, di tengah-tengah sekolah, ada banyak hal yang membuat kita untuk berpikir panjang untuk sesuatu hal. Pertanyaannya, apakah kita bertanya pada Tuhan? Apakah kita bertanya pada Tuhan tentang mana yang terbaik yang harus dilakukan? Karena seringkali manusia berada di ambang batas antara mengikuti kehendak manusia atau mengikuti kehendak Tuhan.
Dan sebagai orang percaya kita harus mengatakan kehendak Tuhan harusnya songon edetana kido asa todi parbadia mengurasi menguasai hati kita supaya kehendak Allah yang jadi atas kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengajarkan sebagai orang tua, ama dan ina, bagaimana kita mengajarkan mewariskan spiritualitas kita kepada anak-anak kita. Kan persoalannya di situ. Supaya seminar ini ada impact-nya, ada output-nya gitu. Bohado bahenota patuduhon mengajari haporsiota tu yana kota tu kapina parta. Kan di pada ta amang doat inang ti kita buat dana tardidi tu bagas coron de bata. Kan namar pada do hita doat de bata. Di suku de bata hita marhite na posona. Ale adonang. Olu doho mengajari mapar mudu-mudu yana konmon asagabi yana kona hasea di jolo ni de bata. Olu doho mengajari bana marsuri bana tu parpungan nyala karisten asagabe jolman hasea di bana dia depan di bata. Olu doho jawab kita apa? Naulu doau, naulu doau, naulu doau. Kan itu jawab kita. Pertanyaannya, apakah kita melakukan itu? Serius. Kita boleh bertanya dalam hati kita, apakah kita melakukan itu? Sekarang ini situasinya adalah bahwa negara ini, masyarakat kita makin lama makin modern. Makin lama makin modern. Kemajuan teknologi, high teknologi semakin luar biasa. Nah jolo HP ini baholan si pece-pece tonido molo mengalempar biang termati biangi na belgedo tong tolki. HP dukoni au mana metmen dungi holan mar telepon nama. Si pata mengirim SMS. Otak nido. Tapi sekarang dengan Android kita bisa melakukan banyak hal lewat ini. Sekarang ini lagi kita bisa kirim telegram, kita bisa kirim transfer uang, bisa terima uang dan lain sebagainya hanya lewat alat kecil ini. Alelobisiani, itu hal-hal yang baik dan positif. Alelobisiani, lewat HP ini juga anak-anak kita bisa mengakses banyak hal. Di masa COVID kemarin itu kadang-kadang memang sulit juga kita sebagai orang tua. Di rumah kami ada aturan jam 9 HP dikumpul. Dan SMP di petong hati hai. HP dikumpul, setelah itu tidur, berdoa tidur. Tapi di masa COVID itu ada informasi dari sekolahnya, gimana mau kumpul HP mam? Itu guru baru ngasih jam 10 ini, nanti dikumpul paling lambat jam 12. Kalau nggak aku kumpul nanti dimarahin laku, berkurang lah nilaiku, tinggal kelas lah aku. Mama mau seperti itu. Ada kesulitan tertentu memang. Kita mendidik anak kita dengan cara kita, karena kita nggak bisa sendiri, kita butuh kerjasama dengan gereja bahkan dengan sekolah. Tapi artinya yang penting adalah bagaimana supaya pendidikan keluarga boleh berlangsung dengan baik. Itu persoalan kita bersama. Itu persoalan kita bersama. Apakah kita tahu apa yang diakses oleh anak-anak kita lewat ini? Kita tidak tahu, karena semuanya ada di sini. Semua, mulai dari yang hitam-hitam sekalipun ada di sini, yang putih-putih sekalipun ada di sini. Faktanya adalah semakin hari 5-10 tahun ini tingkat perceraian di Indonesia ini tidak hanya orang Kristen, tidak hanya orang Batak, tetapi cenderung tinggi. Beberapa bahkan pengacara bilang ke saya, Inang tolonglah Inang lewat khotbah serukanlah supaya keluarga Kristen benar-benar menghargai pernikahan kudus itu. Enak udah namar sirang. Satu. Semakin hari, semakin banyak kasus-kasus keributan di tengah-tengah keluarga karena persoalan tanah. Persoalan tanah. Tanah yang tadinya secara teologis adalah anugerah Tuhan, kemudian tidak sungkan-sungkan ada anak memenjarakan bapaknya, memenjarakan mamanya hanya karena supaya dia dapat lebih banyak. Banyak kasus, dan itu adalah masyarakat real di tengah-tengah kita. Dan tidak sedikit juga anak-anak, kalau dulu orang tua saya bilang seperti ini, kalau S1 nggak usah pacarannya, nanti tunggu selesai dulu seperti itu. Tapi sekarang ini kita banyak melihat banyak peristiwa, tidak hanya di kota besar seperti Medan, ale nggak satu samosiran, nggak satu tobaan, nggak satu syarsam segala macam.
perbuatan-perbuatan yang belum pantas dilakukan oleh anak-anak. Ngabe. Dang adong beholip. Sedih di botol nasida. Ya dari sini. Sebagai orang Kristen, bagaimana kita melakukan pendidikan keluarga? Saya masuk. Ya, bagaimana kita mewariskan pendidikan kepada anak-anak kita. Nah, persoalannya juga Bapak Ibu, bahwa sekarang ini sistem pendidikan yang terutama terjadi di Indonesia ini adalah pendidikan untuk meningkatkan kognitif, kemampuan otak saja. Jadi sian degeleng dada ki ngata ajari leso, asa masuk tuh SMP na jagoan non, asa masuk tuh SMA na jago, masuk tuh perguruan tinggi na jago. Selalu seperti itu, dan orang-orang miskin yang tidak punya cukup uang untuk les, dungi tading mak. Tapi kemudian saya mencermati bahwa sejak dahulu oleh Insinyur Soekarno, persoalan pendidikan nilai sudah sangat digumuli. Tetapi sampai sekarang belum, masih banyak persoalan yang kita hadapi. Itu makanya saya gembira Presiden Jokowi ketika akan naik selalu mendengungkan revolusi mental. Sebenarnya kekurangannya apa? Karena kita tidak banyak menerima pendidikan nilai. Kita lebih banyak dijajali dengan pendidikan supaya kita pandai, lalu berpangkat, seakan-akan berpangkat, lalu pekerjaan menjadi yang segala-galanya. Daud, songon marsiajar sian si Daud, kuaso, jabatan bukan yang terutama. Aimolo di bagasan birmida Jehovah itu saluhut naik, kuasoi, jabatani, kekayaan, kehormatan, kemuliaan di pasah debatado. Itu makanya sekarang ini pemerintah kita lewat Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, lalu kemudian lebih menekankan kepada pendidikan budi pekerti. Dari mana kita peroleh pendidikan nilai? Kita bisa peroleh itu dari Alkitab. Jadi tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Masih tutup bahita damang denang. Manul tuli anak tai, asa mangulahut ulota. Mangajari nasida, maparmudu-mudu nasida. Asa gabayan aku nahasaya nih dijual di bata. Marhiti Alkitab tawar. Sekarang bagaimana persoalannya, bagaimana memahami Alkitab secara baru. Dengan mata baru. Dang cukup be hola manuru akaya nakotai lau mar minggu tataruh dungi ditikina talak mula. Enggak cukup lagi. Enggak cukup hanya menyerahkan pendidikan Alkitab, pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti kepada guru-guru sekolah minggu, kepada sintua, kepada pahalada, bahkan kepada pendeta. Tidak cukup. Tidak cukup. Karena sekarang ini setiap tahun gereja berdiri megah-megah, tababalga, tabajago. Tetapi pada saat yang sama, persoalan-persoalan kriminal, persoalan-persoalan sosial juga naik. Persoalannya di mana? Saya harus mengatakan sebagai pendeta saya punya banyak kesalahan. Saya punya banyak kekurangan. Sebagai orang tua, sebagai ibu, saya punya banyak kelemahan, saya punya banyak kekurangan. Tidak bisa menunggu hanya pendeta khotbah berkoar-koar di gereja. Perhalatan cukup be. Tapi setiap kita harus melakukannya. Cita-cita hidup di halak Batak. Anak kokido hamoraon diau, anak kokido hagabeo diau, anak kokido hasangapo diau. Tak ajari nasida taringok tu hata de Batak. Tak ajari nasida taringok tu adat tai, budaya tai. Ay mace godang do na argasian adat tai. Aka filosofi hidup ni halabat isarana. Jolo diseat hata, asa diseat raut. Jolo diseat hata, asa diseat raut. Artinya apa? Budaya Batak itu sendiri sangat menekankan konsistensi. Eka somal songoni, nodong ulaun songoni, marpungu akar datu tua, buhado ulah sogot, tahatai majolo. Oke, putus, ahadu lopan sogot. Lobuma. Oke, lobuda, oke, sepakat, lobuma. Sedia tamuta, tabayma 500, oke. Mersogot, lobu, dengi 500 halak. HP
alanya hame di pesta marsogoti dihatai lobu ale na adong asing jaga lo nate songona gudonga mia anah songona gudonga mia anah dia do ale hatata lobu do ale songona pagodaku mia anah memang tongo do namar gori uluni lobu ale asing itu kan kebohongan gitu. 500 sedi do hatata na bodari 500 hala udangan so pala goda ku bereng jolmo na le bahasa bedang manga jolma bahasa begodang da manga jolma bol bereng dang go 300 on ale bahasa begodang dang mangan HP boy dora diorui 500 dok di rohani tuan rumah dong itu 500 tambah metu 200 250 250 setengah HP hata do 500 tidak konsisten hal-hal songonima misalnya dan jol maipe hata 500 cukup don satu orang tidak cukup dengan satu piring tapi 2-3 piring tua mataku tua anakku dang boyro nang kepala hubun itu mental itu karakter kita Batak yang kemudian terekspos kemana-mana padahal Batak tidak seperti itu Batak tidak seperti itu dan mental yang demikian boleh tidak terjadi kalau kita serius mengajari anak-anak kita, mendidik anak kita, mewariskan nilai-nilai spiritual yang baik kepada anak kita. Saya harap lalu itulah yang kami coba dengan ini. Ya, saya mau jelaskan sedikit karena kami serius dengan ini. Ini adalah satu komunitas yang kami tangani sendiri. Kami mulai bagaimana mendaratkan Alkitab kepada anak-anak. Jadi kami coba ajari anak-anak dengan menulis buku cerita Alkitab misalnya, lalu kasih anak-anak itu baca. Cahaya buku cerita, kan anak-anak kan suka buku cerita ya, kita aja suka buku cerita. Diajari, disuruh baca sendiri, lalu sada-sada mati jolo. Dok majolo, patorang majolo nabi notom taring otu najinahami. Patorang majolo. Ada 10 anak kalau kita berdirikan seperti ini, maka saya mau pengalaman saya mengatakan akan naik pinado ini 10 halakon, kualitasnya secara kualitas molo tongon na dicuri merjemi dari tonga-tonga nasida dang dumenggan aku dok sian nani dok mi akada danakon dang dumenggan ima pukul ratana alai dengan cara seperti itu anak-anak ini sudah menyerap cerita Alkitab itu di dalam benaknya. Baru tabadikan molo danakon neng mar liturgi Natalan misalnya kan do ajo liturgim saya mar Natal tahun neng ro out surat tajo adu liturgim teh tahun nasalpu ingot to dape dingot didok alanya ala betul-betul serius diresapkan cerita Alkitab itu firman itu di dalam dirinya dungi manang sadi hari pe disukun boy dibotong. Itu yang kita lakukan dengan bagaimana ini tinggal sedikit lagi satu PowerPoint lagi. Misalnya ini kami pakai untuk Naposo Bulung SMA. Mereka baca lalu mereka katakan. Ketika kalau bahasa kerennya ya, ini adalah satu proses internalisasi, melekatkan isi cerita dalam benak anak, kemudian mereka menyampaikan kembali. Seperti itu. Jadi ada proses internalisasi, dilekatkan lalu kemudian disampaikan. Nah, cara itu kami pikir efektif untuk mengajarkan Alkitab pada anak. Dan itu yang kami lakukan. Kita boleh punya cara-cara yang lain, tetapi yang penting adalah bohado kita mengajar honi tuaka yanak kota. Tidak hanya Alkitab, karena kita memahami budaya Batak juga banyak yang baik, lalu kita mulai ajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anak. Kita mulai suruh mereka menortol, lalu mulai mereka meresapkan, karena apa? Karena kita nggak bisa lepas dari budaya kita. Saya pikir sampai di situ dulu, Amang. Minta maaf kalau kepanjangan. Silakan. Kita tadi sudah mendengar tadi motivasi dan arahan dari Inang Pendeta. Kalau boleh saya ulangi sekali lagi, artinya bahwa salah ini sudah ada pada diri setiap orang, Inang ya. Cuman harus dikerjakan ya.
dipelihara, kemudian ada fisiknya itu seimbang baru untuk dengan harapan ini kepada ama supaya diwariskan nanti kepada anak-anak. Sesuai dengan program pemerintah, ternyata sekarang ada pemerintah adalah merdeka membaca. Gitu. Jadi nanti bisa saja ini dikolaborasikan nanti di internal gereja supaya ama juga aktiflah membaca Alkitab. Gitu. Terus nanti supaya juga ama itu bisa nanti berdiskusi dengan anak di rumah. Karena selama ini anak-anak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan di luar firman Tuhan. Begitulah mungkin. Jadi saya sangat menarik sekali saya perhatikan ini, bertambahlah PR daripada ama. Minta maaf. Nah, saya juga seorang ama, jadi saya nanti akan dapat teguran keras ini karena anak saya juga Inang suka main handphone. Nah, jadi ini pelajaran nanti juga sama saya pribadi. Berarti untuk acara ini mungkin akan banyak pertanyaan nanti dari ama yang utama ya. Nah, baru nanti kalau ada Ina, mungkin dalam persepsi kita ada juga di sini Ina sebagai ama. Artinya sebagai pemimpin. Nah, secara definitif ya. Jadi saya lemparkan dulu nanti pertanyaan ini, ada 2 sesi. Yang pertama nanti sesi ini ada 3 pertanyaan. Kami berikan dulu kesempatan kepada ama untuk 3 penanya. Dan sebenarnya ini lebih bagus langsung jawab langsung ya. Nah, jadi kita kumpul dulu 3 pertanyaan. Atau enggak, kalau enggak cukup nanti kita 1 pertanyaan dulu dijawab. Jadi kami beri kesempatan kepada ama Luas HKBP Immanuel, Sot Immanuel. Terima kasih kepada rekan-rekan, boleh di follow up. Silakan juga diperkenalkan nanti ama baru dari web mana. Terima kasih. Mulai tema pendeta yang sudah memberikan materi. Mohon Amang kurang jelas suaranya. Amang suara rangkir. Halo, ya. Siap. Halo, ya. Nama saya Faber Simorangkir dari WEK 1A AKBP Immanuel. Mulai tema Inang di materi sajian yang diberikan kepada kami pada siang hari ini, Inang sudah memberikan banyak masukan-masukan buat kami. Cuma kami ingin meminta sedikit penegasan saja Inang. Yang pertama, didok dison topikon amanah marsahala dalam keluarga Kristen. Kami hanya ingin sedikit penegasan dari Inang. Sebenarnya makna yang betul dari marsahala ini apa Inang? Apa sebenarnya? Karena di dalam Alkitab, baik itu kita lihat di Matius, di Markus, bahkan sampai di Pangukapon ada, di sana ada kalanya dikatakan boru-boru namar sahala. Ada juga biru-biru namar sahala. Ada juga suruh-suruan namar sahala. Tetapi sebaliknya ada juga yang menyatakan poda namar sahala, pangajarion namar sahala, jamita namar sahala. Itu semuanya ada dalam Alkitab. Tertulis seperti itu. Jadi yang ingin kami tegaskan, sebenarnya yang marsahala ini apa ini? Jadi mohon penegasan tentang itu, apakah orang atau perbuatan atau apa? Ya, yang dikatakan marsahala. Ai di halak batak pe adong ko badok opui na marsahala ina. Jadi yang mana sebenarnya? Apa makna dari marsahala? Dan mungkin ada syarat-syaratnya Inang supaya bisa dikatakan
marsahala ikon na sungod dia do. Manang naboy do dipersiajari na marsahalaon, alana molo nakiningan soal orang biru-biru, suruh-suruan dan sebagainya. Saya pikir itu tidak bisa dipelajari. Nah jadi yang mana sebenarnya? Jadi kami hanya mohon penegasan ini dari Inang dulu nanti bagaimana sebenarnya. Yang mana yang marsahala itu. Kemudian yang kedua, kami ingin juga mengetahui Inang, kira-kira apalah peran HKBP yang sudah dilakukan HKBP untuk mengajak jemaat atau perlakuan atau perbuatan atau perilaku yang marsahala. Apakah ini hanya sekedar himbauan-himbauan atau memang HKBP punya program untuk itu? Ya, anggola makata hatai do hita kan bisa-bisa aja ya. Sarupa doa kena mengajar guru songon itu tong kan. Betulan iba pe guru dong. Nah jadi inilah barangkali mohon dulu penjelasan Inang apa yang dilakukan oleh HKBP atau barangkali kalau Inang dari STT atau barangkali di STT. Ya. Jadi tersoni mah siap kami Inang. Oleh ate. Ya, terima kasih Amang Simorangkit dari UIK 1. UIK 1A. Ya, tadi pertanyaannya mohon penegasan apa makna marsahala. Seperti saya sampaikan, syarat untuk marsahala adalah 2, 3, yaitu spiritualitas unggul, kualitas unggul, maka seseorang akan tampil marsahala. Jadi syarat Amang. Dari bahasan saya, dari studi saya, ini syaratnya. Spiritualitas unggul dan kualitas unggul. Apakah orang Batak punya spiritualitas? Ya. Sokarista DP halak Batak sudah punya spiritualitas. Partodion na dinggan. Butina ngadi tada halak Batak isi do de Batak. Tadok mai dido aka oputa si jolo-jolo tubuh debata na tada ima debata mula jadi nabolon. Tadok doi. Apa arti mula jadi nabolon? Yang besar, yang awal. Mula jadi nabolon. Yang awal, yang besar. Kata mula jadi nabolon, pangatusioni, yang besar, yang awal. Ise saja doi, di batana tadai do, Allah yang kita kenal oleh Yesus Kristus, yes. Ise di batana tadai. Dia adalah yang awal, yang akhir. Dia adalah yang awal, yang besar. Di tada hala silom do, di tada hala Poso do, hala Manado do, hala Jawa do, debatana sasadai, haporsiota madok ditada. Isi do debata harwa. Toho debana tubuh sian pinoparni Jahudi. Toho doi. Alekan hatan debata do madok, tidak ada Yunani, tidak ada Ibrani, tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki. Audo debata sasada. Jalaholan audo. Dukoni dangadong na asing. Pangatusyota madok debata na tatadai. Manangi si peguarna dina asing. Mula jana bolon sang hyang widi do akan asing. Ale ibana debata na sasadai na tatada hala Krista kita mahrite Yesus Kristus. Ida panidanyota. Ditada bangsa odo debata na sasadai ditada. Alanido Pancasila tidakon aka founding father tado ketuhanan yang Maha Esa. Hanya ada satu Tuhan. Entah kita menyebutnya apa. Hanya ada satu Tuhan. Isi ada debata di halak Batak, isi debata di halak Kristen, isi debata di akan asing. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Jadi belum Kristen, orang Batak, kita sudah mengenal Tuhan. Kita sudah punya spiritualitas itu. Dan spiritualitas itulah yang diturunkan, yang diwariskan kepada opung-opung kita si jolo-jolo tubuh. Ida menatuk halak Batak madok mabayan. Jolo ni dilat bibir asa makatai. Lapat tadi kemar mana ada makatai. Ikon manat. Hata mana tot ikon mana do.
joloni dilat bibir asa makatai. Tabereng ma di partikian sunoengon. Isi do ke pengacara, gudangan halak bata do. Mana do nasida? Isu ke bema dirina. Isi do ke pedita, isi do ke situa, isi do ke ama, aka ina. Mana do hita makatai, tasu ke bema dirita. Itu spiritualitas. Mari saya contohkan, orang yang tidak banyak bicara, tetapi dia bicara, mula makata di bagian habis suhon, akai mana marsahala. Peter Murade emang memboto isi ada marsahala, isi ada daun. Jala isi ada marsahala, pengakuan publik doi, dan pengakuan di diri sendiri. Mula tabandikon adong 5 hala misalnya, pemilihan pemimpin misalnya. Peter Bude berengota mula di ipajojot rekona, songon odo porohaku, odo, oman paling aha. Peter da porohata doi. Karena apa? Karena kita bicara dari hati. Kita nggak bicara dari pikiran. Sian utok-utok. Ikon di bagasan todi do hita makatai. Ondang godang makatai. Si bulus-bulus doon. Balga do integritas di son. Itu adalah indikator orang yang punya karakter. Jala jauh mana masalah. Alai, kalau tabereng, ahola kepek dipikirion. Narohana mau goda kepek na bui pasabur hodungi ibadah gabi uluan, tak kaseon. Kita dengan gamblang bisa mengatakan itu. Tak namar sahalawan. On holan akan hasil dilon. Dang bui cukup isada inat taneson. Mana dang bui cukup asada amat taneson. Dangon. Kita gampang gitu. Gampang itu. Jadi molo dos rohata tak ajari akayana kotai sitong di bagasan biar mida Jehovah angwe masahala. Alani pendidikan pengajaran tentang nilai-nilai tentang karakter bukan berlangsung ketika sudah besar. Rohata molo tapoda-poda ya nakotai dongi asa masahala banadang sejak masih kecil. Gada di si Salomo taga dibortian ni dainang na ibana nung nga ditanyakon si Daud bapak nai asal gabe joman haseba jala ido poda nang tuhita songon halak bata taga dibortian ni dainang dope si Johannes nunga say lomorhan di bata tu ibana. Itu soal spiritualitas. Jadi halak Batak nah, tapi ngadong spiritualitasnya, apakah orang Batak menjadi seorang marsahala? Benar marsahala, tapi apakah itu cukup? Tidak. Kita butuh kualitas. Jadi tohoda marsahala halak Kristen, halak Batak, hati hai, tetapi Roma aka misionaris no mensen, sada misionaris na marsahala, tadok de rasul ni halak Batak, dia tidak cukup, tidak hanya punya spiritualitas yang baik, tapi dia juga punya kualitas yang baik. Parborha ni halak Batak agabe Kristen, kan ketika di Hutadame do, hati hai godang ma sahit nangenge, kolera tipus dan lain sebagainya. Ahado diulasi na message, dia hanya kasih pilkina. Jadi molo halak Batak hati berpikir raja Singamaraja, raja Namar Sahala, na tibo parbinotona. Alai alas sahih nangenge dungi dangi bawa teman halak Batak nang gambar hua bena akka raja pe godang namate, akka datu godang namate. Gimana caranya? Namanya saya kasih pilkina. Bah. Jadi nina di Hutadame ibeda halak Batak ama bah odo pena toho. Odo Namar Sahala. Ai ngagodang jolma halak Batak akka datu marmaten api bandang mate. Tang mati benar, bati ujago doon sian raja nami nomensen songoni. Tapi orang pilkina itu apa? Itu kan obat, itu kan hasil dari pendidikan, itu hasil dari pendidikan modern. Tablet yang kita minum sekarang. Artinya apa? Setelah itu orang Batak sadar, rupanya parbinotoan kualitas SDM penting. Lalu kemudian ketika dibuka sekolah-sekolah karena misionaris butuh tenaga banyak untuk melayani, untuk mengajari guru-guru, dungi dibuka masih sekolah, dungi maroma halak Batak masuk waktu sekolah karena berpikir bahwa hanya lewat pendidikan adalah satu jalan menuju sahala, satu jalan untuk mendapatkan sahala.
Dan itu ada di buku ini. Pendidikan adalah satu jalan, satu langkah menuju sahala. Tapi apakah spiritualitas, apakah kualitas cukup? Atau apakah kalau SDM lebih tinggi terus cukup? Enggak, dua-duanya harus sejalan. Spiritualitas mantap, baik, bahkan unggul, lalu diikuti dengan kualitas, maka akan baik. Saya pernah khotbah di Etidel, saya katakan kita tahu Etidel itu adalah kumpulan orang-orang pintar. Lalu saya katakan, karena saya khotbah jadi saya lebih leluasa. Apakah saudara berpikir bahwa pintar saja cukup? Saya katakan tidak. Pintar saja tidak cukup. Karena yang pertama adalah takut akan Tuhan. Dan kadang tibo sian haudukon tu debata. Dan kalau kita punya ketaatan kepada Tuhan, mula mangoluh kita di bagian haudukon tu debata. Dungi, adong parbinotowata. Marsangat mahita. Marsahala mahita. Molo holam parbinoto wado. Ada sekarang juga banyak orang pintar tapi tidak punya hati juga banyak. Tidak mena dipikir-pikir situasi sega bang soton, sega masyarakat. Itu tidak cukup. Gak ada kalau maloi geman rusari bang sotodo. Tetapi spiritualitas itu yang pertama dan terutama. Upasa Batak. Nah bisuk na punah hata, nah waktu itu panggadisan. Tohodo bisuk, tapi bisuk saja tidak cukup, harus ada pengetahuan. Seperti itu. Jadi mola adong do, how dukon spiritualitas, how dukon tu debata, dungi adong parbinatuata, ngau murah hita, memikiri no denggan. Masahala mahita. Itu amang, itu syarat. Jadi kalau amang bilang penegasan, ya itu dia. Yang berikutnya adalah apa yang peran HKBP, ya bicara tentang HKBP saya tidak begitu leluasa mengatakannya karena saya tidak bicara di struktural, tetapi sebagai pendeta saya harus mengatakan, selama HKBP tidak mencari Tuhan, maka HKBP tidak akan pernah baik. Iman saya mengatakan, selama HKBP tidak mencari Tuhan, ayolah dokon si Amos itu, Amos 5, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jadi selama HKBP tidak mencari Tuhan, maka HKBP tidak akan baik. Apakah HKBP punya orang-orang yang pintar? Punya. Apakah cukup banyak? Banyak kali malah. Tapi kalau yang dikejar adalah kekuasaan, kalau yang dikejar adalah harta, jabatan, maka HKBP tidak akan pernah baik. Dalam tesis saya yang karena saya bicara tentang aturan di situ 1881 sampai 2002, ketika itu saya selesai 998, belum ada amandemen 123. Saya katakan di akhirnya merunut pernyataan Martin Luther, here I stand, jongjong audison, molo hurion dang lamdinggan rohana tu debata. Maka seperti kata pangukapon, maka tujuh gereja di Asia akan hilang, salah satunya HKBP. Itu saya sudah bilang tahun 2008 dalam tesis saya. Alani darong biar rumah dokoni. Ale mulia tema mana bu HP dohonok kudo. Mulia tema di kepemimpinan Eforus Dr. Robin butar-butar Sinuengon. Eforus Robin mulai memperbaiki gereja, mulai menata gereja dengan menata si paholon, dan dia membuat ruang-ruang doa. Ketika program itu di launching dan dibuat di Facebook, saya katakan saya apresiasi. Mulai tiapung diopui ai daporo hamuna do. Membangun rumah-rumah doa, karena kekurangan kita di situ. Sebelum meninggal, saya abaradeng dohami do Eforus Justin Sihombing, sangado Jepang tikiada dana koku do opui, dungi opu boru saragi baradeng dohami, 3 kali pajupang 3 kali wawancara do opui, opu boru niku. Aha do opung mangihut toko, nama bahen lam godang akaparu kilo natado pisongon huria di HKBP on. Ninnay bana.
partangyangon partangyangon nang har sian hita songon Huria HKBP. Jalangnya aku doki tu Dr. Robin. Tiki neng baju bana neng gabi efors membuat efors. Bang Robin, doa itu loh Bang. Doa itu yang kita harus secara serius. Niku. Tagas efors penasida. Dan dapur harasida tidak lupa artinya. Dan saya katakan saya bersyukur bahwa belakangan ini kemudian Eforus Robin menyiapkan orang-orang yang saya pikir cukup baik, diutus berangkat ke TC, ke Perancis untuk belajar ritme doa. Untuk belajar ritme doa. Dan tentu mereka akan lebih serius di Sipaholon, dan bagi saya tidak cukup hanya Sipaholon yang diseriusi dengan tindakan seperti itu. Tapi bagaimana ide itu sudah sampai ke Sipaholon, masih di tingkat pusat, atau apa doi. Tapi bagaimana ide ini juga menjalar sampai ke distrik-distrik, bagaimana ide ini juga menjalar sampai ke resort-resort, sampai ke huria-huria, bahkan huria marsada-sada, bahkan ke rumah tangga luas nih huria. Karena gereja yang hidup tidak bangunannya, tetapi jemaat marsada-sada. Ini menaruh aku amang. Boleh teh. Ya, sudah. Oke, kalau kurang puas Amang silakan. Mulai tenang di penjelasan Ninang, ya kita bisa sepakat barangkali kami juga pendapat kalau marsahala itu harus didukung oleh istilahnya di pendidikan itu kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, bahkan kecerdasan moral dan sebagainya. Nah, cuma ada satu hal yang Inang sampaikan tadi bahwa itu harus dimulai dari kecil. Karena itulah Inang maka kami tanyakan program HKBP. Jadi bukan apa yang kita buat lakukan, tapi apa yang Inang tahu. Program HKBP untuk membuat warganya itu marsahala. Karena waktu yang lalu saya pernah jadi konsultan atau tenaga ahli di Dinas Pendidikan di Taput Inang. Saya pernah usulkan waktu ngomong-ngomong dengan Eporus pada waktu itu masih Eporus JR Hutauruk. Kami usulkan kenapa HKBP tidak membuat sekolah khusus untuk anak-anak sekolah minggu. Itu kita telantarkan, mohon maaf. Malah kita lebih unggulkan sekolah Bibel Pro, sekolah ini. Ayang gua kainainan nama tua udah naik, pengalamannya nggak luar biasa diterpa. Tapi sekolah minggu, kenapa nggak kita buat pendidikan guru sekolah minggu yang bisa ditempatkan satu misalnya untuk satu resort yang membina guru-guru sekolah minggu sehingga anak sekolah minggu itu tertangani dengan benar. Nah ini baru program Inang. Kalau yang Inang katakan itu seperti tadi, ya itu kan hanya himbauan-himbauan sekilas. Yang saya tanyakan tadi program apa yang nyata yang bisa dilakukan HKBP. Kalau ini belum ada, ini usul kami Inang melalui Inang di STT. Barangkali ini bisa diseminarkan dan bisa dilanjutkan sampai ke pusat. Pendidikan guru sekolah minggu, parugamo nasing ngama bainon Inang. Kita kenapa tidak? HKBP begitu besar, anggarannya banyak. Kenapa nggak bisa lakukan itu? Melihat Ya, singkat saja saya jawab Amang, kita sejalan Amang dengan ide itu juga sudah lama kami gumuli. Tetapi kalau kita menunggu HKBP membuat itu, saya tidak tahu sampai pensiun juga saya mungkin belum tentu. Gitu. Kan HKBP itu siapa? HKBP itu gereja itu bukan bangunan, gereja itu kita semuanya. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai ajar, didik anak kita supaya mereka mengenal firman Tuhan. Itu yang kami lakukan tadi ketika saya menunjukkan beberapa PowerPoint gambar anak-anak sekolah minggu, akad dana doi, akad sekolah minggu deh. Itu kami coba lakukan. Tapi kan kami kecil, El Sapika itu kecil dibanding HKBP Nabolonon. Dan belum tentu itu menjadi fokus konsentrasi daripada gereja Nabolonon. Dan kita nggak perlu menunggu Amang, kita ajari. Songon amah kita, songon ina, tak ajari ya anak kotai, sitong, supaya pasti akan berbuah, pasti
pasti akan berbuah. Boleh Teh? Ya, sudah ada 3 pertanyaan. Ya, harapan kita juga, kami dari jemaat Inang, semoga juga gereja HKBP Immanuel punya program. Satu, langsung ya, nggak usah langsung ke gereja besar dulu ya. HKBP Immanuel punya program pelatihan kepada guru sekolah minggu dan latihan dasar kepemimpinan untuk AMA, supaya AMA semakin banyak yang datang ke gereja, begitu. Baik, jadi sebenarnya pertanyaan itu dari AMA untuk AMA, luar biasa. Kita ambil positifnya, ini pekerjaan besar untuk gereja HKBP Immanuel, AMA Pendeta, segera mungkin ya dikesamakan supaya ada pembinaan pimpinan untuk AMA diwariskan kepada anak-anak. Oke, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Kita berikan pertanyaan lagi termin kedua ini. Boleh dari Ina juga, boleh dari Ama, silakan. Ini oke, nanti saya bingung ini. Yang pertama dari Inang dulu lah, Inang dulu. Beragak apa sih kita? Variasi. Ya, silakan Inang. Menarik sekali ya Mang, pembicaraan mengenai amanah marsahala. Cuman tadi tidak disinggung sedikit pun mengenai ibu. Karena tidak ada amah kalau tidak ada ibu. Karena di sini mayoritas ibu Inang. Dari 100% amah hanya 10%, 90% adalah ibu. Inana marsahala. Karena sebenarnya pembentuk untuk 3 proses tadi, spiritual, kualitas, dan karakter, itu adalah tanggung jawab seorang ibu. Ama itu hanya sebagai pemberi pupuk. Pembentuknya itu adalah ibu. Bagaimana supaya anak-anak kita yang lahir kemudian ya bisa menjadi anak-anak yang marsahala. Tadi Amang Semorangkir mengatakan perlu ada pendidikan kepada guru sekolah minggu. Itu sebenarnya salah satu misi dari HKBP. Tidak pembentukan pembangunan gereja-gereja yang seperti mewah-mewah. Tapi yang penting adalah guru-guru sekolah minggu. Karena itu yang mengajar anak-anak kita. Waktu kita untuk mengatur anak-anak kita terhadap Alkitab, kita bicarakan di rumah. Ya, mungkin hanya 24 jam itu paling hanya 15 menit. Sisanya itu kita sibuk mencari makan. Tapi kalau guru-guru sekolah minggu sudah dididik untuk mengajar anak kita, mungkin anak-anak yang menjadi berkualitas. Marsahala ini mungkin salah satu adalah kualitas. Itu penting. Jadi mohon Inang, kira-kira apa yang harus kami lakukan? Supaya anak-anak juga lebih dari marsahala, apa yang bisa kami lakukan sebagai ibu lebih daripada ama yang marsahala. Karena tiang rumah tangga itu adalah ibu. Mau lihat ya? Saya simpan dulu ya pertanyaan satu ya. Kemudian kami kesempatan lagi kepada Inang ini dosen ini. Oke. Iya. Belum perkenalkan diri dulu Inang ya. Maaf Inang, saya Sintua Elizabeth Damanik. Dari WEK 2, pekerjaan saya sama seperti Inang. Mendidik anak-anak lebih cerdas. Ada lagi, Mang? Satu lagi? Oke. Wis lo. Sali jongcong mahauna 2. Aku mapar dulu teh leku. Oh, santai don, dak pula mengajari olan aplikasi tu kehidupan sehari-hari donang. Nama saya James Gultom dari WEK 1B. Pertanyaannya singkat aja Inang. Kalau tadi Inang Damani tadi bilang, kalau yang hadir ini 90 ibu atau ina, yang ama hanya 10. Pertanyaan gini, kalau kami yang ada di komunitas Kur Ama, bagaimana sahala
komunitas itu bisa diterapkan di hubungan kita sehari-hari. Terutama adakah sahala daripada hubungan ini sehingga yang 10% tadi berbalik menjadi apa yang diinginkan oleh Inang Burunamani. Terima kasih Inang. Lagi pertanyaan lagi, silakan Amang. Ya, kalau ini bukan pertanyaan Amang, cuman mau menyatakan pernyataan. Saya Sintua Banjaitan, Ketua para Hartawan AKBP Immanuel Inang. Kenapa saya harus bicara Inang? Karena tadi sudah disinggung mengenai sekolah minggu, mengenai pembinaan. Masa lalu kita pernah panggil Amang Pendeta Toho Sinaga Inang, di mana pesertanya yang kami bina guru-guru sekolah minggu. Semogalah atas pembinaan Pendeta Toho Sinaga kemarin, adik-adik kami guru sekolah minggu dapat memahami supaya apa yang kita lakukan kemarin dengan Pendeta Toho Sinaga tidak menjadi sia-sia. Jadi kenapa saya harus bicara Inang? Karena tadi sudah disinggung sekolah minggu. Pernah kami bina guru-guru sekolah minggu Inang. Sayang giat masuk turoha aka angginamion, sude pangajarion Pendeta Toho Sinaga. Kemudian mengenai sahala, kalau saya ikuti tadi Inang, sebetulnya sahala itu, ini juga tadi Inang Sintua Burudamani keberatan kalau ama aja yang dibilang sahala ina. Bukan hanya ama dan ina Inang, tapi juga saya rasa semua manusia yang hidup di dunia ini itu memiliki sahala. Artinya di dahulu kehidupan kita masa lalu, Tuhan memberikan penyertaan kepada hidup kita. Masa kini Tuhan melindungi hidup kita. Masa yang akan datang Tuhan memelihara hidup kita. Saya rasa itu merupakan sahala yang diberikan kepada semua umat manusia yang disayangi Tuhan. Butima, Molate. Cukup dulu 3 ya. Tapi tadi ketentuannya ada. Ya, boleh. Ini luar biasa ini. Sepertinya ini. Saya ada 2 tulu opat. Berimbang dulu Amang. Berimbang boleh juga dari Ina. Sini nama? Oke, ise. Oke. Oh, Sintua. Molete Dita Saluhutna molet terusus buat Inang. Hanya satu pertanyaan saya. Tadi bersahala itu adalah boleh dipelajari. Maknanya kalau kita mempelajari satu sahala seorang ama atau seorang ina, karena yang saya tahu sahala itu di atas daripada kebijaksanaan lain. Yang pertama itu ada kemuliaan, karisma, hikmat, kesaktian, wibawa, kebesaran dan otoritas, penuh kesaktian, baru disebut marsahala. Pertanyaan saya, siapakah yang berhak mendapat sahala itu? Karena katanya tadi semua orang bisa mendapat sahala, artinya bisa dipelajari. Tapi bolehkah setiap orang disebut marsahala? Kriteria yang jelas, jangan abstrak, jangan universal. Kalau bisa, tunjukkan salah satu contoh yang bersahala tadi, yang saya sebut tadi cukup banyak Inang. Tapi kebijaksanaan atau hikmah Raja Salomo sewaktu dia ditabalkan jadi raja, dia menyatakan berilah saya hikmat kebijaksanaan. Apakah hikmat ini lebih tinggi atau lebih sama sederajat dengan sahala? Apakah ini karena bahasa Batak? Saya pengen satu kebenaran atau satu pernyataan yang pasti, yang seperti apa yang bersahala. Mau lihat jangan universal. Saya sebagai moderator, saya ingin minta satu pertanyaan lagi yang bervariasi. Yang bervariasi. Coba Inang. Oleh Inang, nama saya Nyonya Simamora Bursimanjunta dari WEK 1C. Kebetulan saya sebagai ketua perempuan di Huria ini. Yang saya tanyakan di sini Inang, ada 3 kategori untuk kita mendapatkan sahala itu, marsahala.
salah satunya karakter. Dan marsahala itu bukan kita yang menggaungkan, tetapi pengakuan daripada lingkungan kita. Dan yang mendukung adalah karakter. Bagaimana karakter yang betul-betul menunjang untuk kita mendapatkan sahala ini, karakter notabene sebagai orang Kristen yang beriman kepada Kristus. Karena saya secara pribadi, saya sedih dan saya bergumul dengan karakter kita orang Batak, terlebih di Huria kita ini. Kenapa? Banyak orang yang sok marsahala, tetapi tidak didapat. Banyak orang yang sok berkuasa, tetapi tidak berdampak. Inilah yang salah satu menjadi program saya sebagai ketua perempuan, supaya Ina di Huria kita ini berkarakter untuk mendapatkan sahala itu, Inang. Itu aja yang saya tanya. Terima kasih, Inang. Tuhan memberkati. Oke, saya kira pertanyaan cukup ya, Inang ya. Jadi nanti saya serahkan kepada Inang Pendeta. Yang pertama tadi dari Inang Damanik ya, karena ada dua tadi pernyataan tadi dari Ina ya. Sebenarnya nggak adil bagi Ama ini. Ini kan untuk Ama dulu sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kesempatan ini harusnya prioritas itu Ama. Tapi nggak apa, karena memang ada permintaan audiens. Silakan Inang. Ya, terima kasih Amang Purba, terima kasih Amang Inang untuk pertanyaan yang disampaikan. Ini saya sekaligus belajar ini. Karena ternyata dalam kesempatan ini kita bertanya sekaligus sharing dan menyampaikan pikiran-pikiran kita. Tadi dari Inang Sintua Boru Damanik ya, Horas Namboru, dosen iya. Bagaimanapun kan Ina yang paling banyak berperan dalam keluarga. Ama itu cuma 10% disambut tadi sama Amang, cuma 10%. Ya, sekarang saya mau tanya, waktu kita mau nikah nih, laki-laki perempuan mau nikah, persetujuan pengiyaan itu apakah hanya dari bapak atau hanya dari ibu? Kan enggak. Nauludoho, nauludoau, nauludoho, nauludoau, nauludoho, nauludoau, sampai 3 kali. Kan enggak ditanya, ala ama doho, bawa doho, hola 10% do pernyataan iya siako. Kadang harus ngomong disukun-sukun. Sama kepada perempuan juga. Nauludoho, nauludoau. Ada 3 pertanyaan misalnya, 1 aja Inang bilang enggak setuju, enggak jadi nikah itu. Gitu. Pertanyaan pertama, kedua aku setuju Amang, tapi kalau ketiga nggak mau laku, nggak jadi nikah itu, gitu loh. Artinya apa? Artinya perempuan dan laki-laki datang ke hadapan Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan lewat hambanya, pendeta. Kita datang marhiti sude hadiriota, pangauhota sian sude hadiriota. Jadi jangan dipilah-pilah gitu loh, jangan dipilah-pilah. Jadi perempuan dan laki-laki punya hak yang sama. Kita bisa masuk dalam kitab Ulangan misalnya. Ketika itu tentang bagaimana mengajarkan padidangion holan debatana sasadaido. Ajar hormat anak kamu ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau jalan-jalan, ketika engkau bersama-sama dengan anakmu kapanpun. Itu kan enggak disebut hanya kepada Ina atau perempuan, tetapi kepada, kalau kita mau jujuran, kalau dalam perjanjian lama kepada ama, tapi karena kita budaya patriarki, peran ama lebih ditonjolkan. Karena itu kita kan nggak tonjol-tonjolan di sini, bahwa ama maupun Ina itu punya otoritas sekaligus tanggung jawab yang sama untuk mendidik anak. Jadi jangan dipilah-pilah Amang, jangan dipilah-pilah Inang. Kita punya tanggung jawab yang sama. Dan nggak tahu duki bahwa dalam realisasinya Ina lebih banyak, itu kan bagian dari ketidaktaatan Ama.
Saya harus katakan seperti itu. Realitanya itu. Jadi belakangan ini suka ada parheheon ama, saya pernah menulis itu karena penelitian di distrik Sumatera Timur. Judulnya, kenapa kaum bapak jarang ke gereja? Itu penelitiannya di distrik 5 Sumatera Timur. Jadi kami ada 3 orang harus jalan ke huria-huria, ke resort-resort, lalu bicara dengan ama hanya untuk mengetahui kenapa ama jarang ke gereja. Nah, kita nggak bisa langsung menyalahkan ama, mereka jarang. Karena ternyata jawabannya beragam, Inang. Kami itu ama pengen terlibat di gereja, pengen hadir rame-rame di gereja, tetapi kami ama sering nggak diperhatikan. Itu jawaban ama. Kalau kami bicara, halabata do hita, Nina. Kalau kami bicara, ada pertanyaan dari depan, kami kasih usul, alai palas de tureho do hatanami. Dakia di calo hatanami. Kalau nasi de coloi babine gitu terus. Itu fakta, Inang. Jadi ketika ama jarang ke gereja pada saat yang sama, sebenarnya mereka dalam posisi pesakitan. Jadi jangan kita hakimi mereka, kita masih bilang, Ina, dengan ama, Ina do, bawa harus 10%. Enggak seperti itu, Inang. Jadi asara parapak kita udur-udur dulu tutaruan, mana tuh dia kita ikut gandeng do abatai. Ikut gandeng do, kita ke adat, kita kemana, tanya suami saya. Kemana saya, dia pasti ikut. Kalau dia nggak ikut, saya bilang nggak enak rasaku kalau nggak ikut kau gitu. Jadi kemana saya, ya amat tuh sih. Ya kalau kita masak, ya masak. Kita ke pesta. Saya tugas di gereja, dia ikut gitu loh. Dia ke ladang, saya ikut juga gitu loh. Hanya karena apa? Dan itu proses pendidikan kepada anak. Jadi mau amat tay mardala sendiri-sendiri, inatai mardala sendiri-sendiri. Dan anak akan lihat, bapakku ini, mamaku ini tak pernah sama aku lihat. HP saya taruh sarpak kita kan, itu harus, karena kemesraan juga perlu ditampilkan di depan anak-anak, biar mereka lihat, ini sesuatu yang baik, ini tidak baik, lalu kapan ini baik, kapan ini tidak baik, kan gitu. Itu juga pendidikan kepada anak. Jadi saya ya sebaiknya kita bersama-sama, itu aja, Inang. Yang berikutnya adalah saya mau, ya bisa begitu sementara, Inang, kita WA-nya kalau kurang puas nanya. Lalu Gultom week 1B bagaimana yang 10%? Saya pikir saya sudah jawab. Harus sama-sama amangnya. Lalu Sintua Panjaitan pembinaan guru sekolah minggu. Ini baik sekali. Ini baik sekali. Kalau gereja secara struktural memprogramkan pembinaan guru sekolah minggu supaya guru sekolah minggu berkualitas untuk mendidik anak-anak. Cara yang kami lakukan tidak menjejali anak dengan khotbah-khotbah, tetapi merangsang cara berpikir mereka, Merdeka Belajar Amang. Merangsang cara berpikir mereka supaya mereka punya kreasi, mendorong mereka punya imajinasi sendiri. Itu tugas kita, karena impactnya akan luar biasa. Memberi kesempatan, membangun ruang, mendorong anak, membangun imajinasinya. Kalau dengan imajinasi kita berpikir 2 langkah ke depan, kalau imajinasi anak mungkin bisa ratusan langkah ke depan. Jadi sangat penting mendorong anak membangun imajinasinya. Program Merdeka Belajar yang sekarang digaungkan di sekolah-sekolah bahkan perguruan tinggi hanya untuk mengatakan bahwa anak tidak perlu didoktrinisasi. Biarkan dia bertumbuh sendiri, lalu kita mendampingi. Jadi pembinaan guru sekolah minggu itu bagus, tetapi yang penting adalah bagaimana mendorong anak untuk bertumbuh supaya bukan guru sekolah minggunya makin hebat, tidak, tapi anak-anak ini sendiri hebat. Inang Bodo Pasaribu, sahala boleh dipelajari. Apa yang mau kita pelajari soal sahala? Betul, bisa dipelajari bagaimana supaya marsahala, tetapi mempelajari saja tidak cukup. Dan yang paling penting adalah bagaimana melakukannya dalam hidup sehari-hari. Lalu pertanyaannya, siapa yang dapat menerima sahala? Apakah hikmat sama dengan sahala? Hikmat satu bagian dari sahala, kebijaksanaan satu bagian dari sahala. Dalam studi saya, dan saya katakan seperti ini, di gereja misalnya, di tengah-tengah keluarga misalnya, disiplin, penegakan aturan, itu juga satu bagian dari sahala.
Kalau tadi ada pertanyaannya, apakah aturan marsahala, apakah pengajaran marsahala, semuanya bisa marsahala, bohado aturan na marsahala. Bohado aturan na marsahala. Ketika aturan itu bisa menciptakan kesejahteraan, membawa kebahagiaan bagi banyak orang, marsahala ma aturani. Ketika aturan itu ditegakkan dengan baik, jangan aturan berlaku hanya untuk ruas di Huria, tapi tidak berlaku untuk para pertohonan. Itu tidak mendidik, itu membuat aturan itu tidak marsahala. Aturannya bagus aturannya itu, tetapi karena tidak dilakukan dengan konsisten menjadi tidak marsahala. Jadi sesuatu yang dilakukan dengan baik di dalam takut akan Tuhan, marsahala mai. Yang berikutnya adalah Nyonya Simamorawik 1, Ketua Perempuan Huria, karakter. Bagaimana karakter supaya kita dapat marsahala? Ya, ada sharing tadi, ya memang tidak mudah untuk marsahala Inang. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang misalnya sok kuasa, sok marsahala, kita nggak bisa bilang dia sok-sokan, tapi dia sedang belajar untuk memimpin. Dia sedang belajar untuk ini, dia sedang belajar untuk ini. Karena orang yang sudah marsahala sekalipun, kalau dia tidak lakukan terus-menerus, saya sebut dia tidak pelihara, dia bisa menjadi tidak marsahala. Kayak Daud itu, gak usah jauh-jauh mikirnya, kayak Daud. Dia marsahala, tapi karena dia sanggup basi madabu, lalu puas pais pakilalana, tapi kemudian ketika dia beroleh kasih karunia Tuhan, dia menjadi marsahala kembali. Tapi proses itu adalah proses pembelajaran, jangan juga dianggap sebagai hukuman. Dan yang mau dikatakan adalah apa? Ketika ada orang yang merasa paling tahu akan sesuatu, sehingga dia merasa paling banyak bicara, paling banyak merentah misalnya, maka pada saat yang sama dia adalah orang yang belum tahu banyak. Ketika seseorang hanya taunya memerintah tanpa bisa diperintah, maka pada saat yang sama dia harus belajar bagaimana untuk diperintah. Karena orang yang marsahala tidak pernah meninggikan dirinya lebih daripada apa yang sepatutnya. Garia datahe akan cuma nama marsahala, sip doira kalau gue mengkatai. Kalian boleh, Amang dan Inang boleh lihat, boleh langsung, oh ini marsahala, ini enggak marsahala, ini enggak marsahala. Ukurannya apa? Ukurannya apa? Hanya ketika dia berjalan dalam Tuhan. Saya pun meski bolak-balik bicara sahala, saudara-saudara semuanya, Bapak Ibu, Amang dan Inang boleh melihat sendiri. Karena saya nggak bisa bilang aku marsahala loh, enggak bisa. Jadi seseorang dilihat, mari tinggal luna si garupari. Opung Justin Somi mengatakan jamita honma naniulam ulahon ma najinamita. Tidak panjang-panjang. Lakukan. Hal yang baik di mata Tuhan pasti marsahala. Katakan ya kalau ya dan tidak kalau tidak. Di luar itu berasal dari iblis. Begitu Bang. Baik, sudah sampai pada akhir acara kita. Berikan aplaus kepada Inang pembicara kita. Jadi harapan kita semoga dengan adanya seminar ini maka AMA HKBP Immanuel semakin marsahala. Tapi kita minta juga closing statement, ajakan dari Inang kepada Usama sebagai penutup. Nanti kami serahkan kepada Ibu Nurlinda Samosir ya. Ambil nanti peran lagi. Kami dengarkan closing statement sebagai penutup seminar ini kepada Inang Pendeta berupa ajakan menyeluruh. Terima kasih. Ya, terima kasih Amang Purba. Tidak panjang-panjang, Amang dan Inang. Saya juga bukan orang yang pandai berbicara. Kalaupun saya diberi kesempatan untuk banyak bicara pada kesempatan ini, tapi saya bukan orang yang terbiasa banyak bicara. Karena itu saya lebih suka melakukannya, sesuatu yang baik menurut saya. Dan ketika saya yakin sesuatu itu baik menurut saya, maka saya juga tidak mempertimbangkan yang lain lagi. Jadi tasukun bema rohata parbagasan.
Mari kita tanya hati kita sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai ama, sebagai ina, sebagai parhalado, apakah kita sudah melakukan tugas kita dengan baik? Suku be manguluta, bican. Di paluas debata ada behita marho, sasa tu bagasan tikion. Tang tabo to sarwa digan. Tetapi tanggung jawab mendidik anak, itu tanggung jawab kita masing-masing. Tanggung jawab kita sebagai institusi, sebagai sebuah gereja. Tetapi tidak pas dan tidak perlu menunggu gereja melakukan sesuatu. Tetapi mari kita bergerak secara bersama-sama untuk mewariskan iman kita yang hidup kepada anak-anak kita. Dan yang pertama adalah lewat keluarga. Setelah itu gereja sebagai institusi akan menindaklanjutinya. Boleh tema. Terima kasih Inang ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Inang Pendeta Riris Jagian. Kami kembali kepada Ibu Nurani Samosir Esos untuk mengambil. Terima kasih kepada Inang Pendeta Dr. Riris Johana Siagian sebagai narasumber kita pada hari ini. Amanah marsahala dalam Kristen. Terima kasih Inang, kiranya apa yang sudah disampaikan boleh kami serap dan kami juga boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Tuhan, selamat siang. Tuhan memberkati pelayanan Ina dan juga keluarga. Demikian juga dengan moderator Dr. Ronald Komar Purba MSI. Terima kasih yang sudah mendampingi narasumber kami dan juga tadi motivasi kata-katanya itu untuk ama yang bijaksana dan juga sebagai contoh ama dan ibu bagi anak-anaknya. Kita sekali lagi memberi great applause kepada narasumber dan moderator kita pada siang hari. Amang Inang, terima kasih Amang Inang narasumber moderator boleh mengambil tempat di tempat yang sudah kita siapkan. Siang ini kalau biasanya kita Senin sampai tadi pagi masih melayani ama untuk makan pagi, siang dan malamnya. Hari ini kita akan dilayani oleh ama. Ayo kita sambut dengan tepuk tangan pelayanan makan siang dari ama. Ya kan ama? Ama yang barhobas hari ini kan? Oke, terima kasih. Doa makan oleh Inang Bible Pro Vera Boru Tambunan. Kami silakan untuk mendoakan kita pada siang hari ini. Alanga Jepang tikina Amang Inang. Asa marsibangan kita tapasa dan rohata martangi yang mahita. Dipuji rohana midoho oleh Tuhan debata para si rohana sumurung nama masuk kami marhite parsoran nami parmingguan nami di bagasan obason di huriam dabadion. Dung sipul kami parminggu Tuhan diuduti imadina di patupa huriam parheheon ama di bagasan obason. Nunga godang Tuhan akka pabohalion akka masukan nagabe pahoton haporsioni akka ama tarlumobi nama kalason parheon ama di bagasan obason nama jauhon ganup akka ama asagabe ama namar sahala tarlumobi ma di tonga-tonga ni rumah tangga nasida pakeo muma Tuhan akka ama namios saluhuna na dong di tonga-tonga ni huriam asa marhite huasom tod di parbadia naboy manasida Tuhan tang di partop dion nasida namarhiti naboy manasida manguluhon ganuk rumah tangga nasida rabdohot akka ina asa gabe ama nang ina na marsahala gabe adong ma parubena gabe ianakon na marsahala masalhuna ianakon nasida mulai ate Tuhan di bahan materi seminar nang pinasaha ni inang padita nami inang borusiagian pasorohan nami Tuhan nagabi puhal may dihami napatubuhon haporsyon natang dihami asa gabi ruas si partangya kami natsay toktong mangguhi ngulo nami marhite hatam nabadia di bagasan ngulo nami paso-paso mo parsoran nami dirap sahat tu partikianot Tuhan suang songoni naing marsipangano mahami ali Tuhan pasorohan nami gabi haipa somaon manguruti ulon nami nang ulon nami di bagasan ari sadarion asa marhai pasok kami macalo bohal na syoko tuho mau pasat nami daging doktor dinami asa pardagingon nami partodion nami sikop marhite asini roham ucako kami mapaso-pasuon si panganon do sinomonon di bagasan lasni roha marhite Tuhan Yesus Kristus martanya kami tuho amin dibagi oma amang idahata
ala adong do bazar bisa ada adong B2 itu rohaku sotungga besok habis dia mutuson parhubas nabi sian bisa ada di inang 150.000 di inang bibel prosada di inang bibel prosada dia bawakan saksang itu kemari. Oke, saksang ini sosada di amang situa bintang Panjaitan saksang B1 di amang Buruaha saksang B1 apa? Iya, oke. Saksang B1 di Inang Bibel Pro di Ina Maria 2 saksang B2 aku di Ina Maria adong dope sotong nok habis senidok konon adong halo saksang B2 di Ina Maria 2 saksang B1 ya maksud tua bintak sada di Inang Bibel Prosada, oke. Di bilang ya B1, iya. Di Ina Maria 2, saksang B2. Saksang B2, oke. 2, oke. 150.000 saudara. Tuh, ay manakin. Mana? B1 tuh amang situa bintang. Ido kan? Iya, oke. Tuh nga don. B1. Ano mahebeng nga itu amak pandita. Ido, amak pandita na besada. Baik, asal basahan to. Oke. Adong dope B2 di son. Saksang B2 dan saksang B1. Adong isan yang butuh. Ate. Nan, lai Sitopul. STP Sitopul mana lai? B1, B2. Lai. Abang Manurung. Tidak. Itu saksang B1 udah. Oke. Julu mamang marsik mangan doan ini kebesokon haduk salat nasi desi. Oke. Sob mamang amak pandita. Oke. Iya. Oke. Adong dobe saksang beseda dohut B2 enaknya nih. Adong dobe. Ingot tamu dah isi nama nuhun. Sotong GBT korhita non. Sotong GBT korhita. Siapa lagi mau? Saksang B1 serenai namun B2. Siapa yang mau? Iya. Sitorus, iya. Saksang B1 Sitorus ya, oke. Situatoyo, itulah yang ada. Dihamu akamanami nanami, nakin nunggah huatau kami, adong do buku dibuan inangon. Pengganti biaya cetak Rp50.000. Ido rohaku dang narga peon. Molotuk tajalak penoni nangoku lalaw mulak tongdo argana selenota. Jadi dalat tamat jalangin nangon inang padita Dr. Riris Johannes Yagian. Bukom mata buah mulak alai talema biaya pengganti cetak. Biaya cetakna Rp50.000.
Ini 50.000 ya. Pengganti biaya cetak. Dan ibu nomu welu, saya ada tahu. Saya ada. Saksang besada, halo. Dia mang Dr. Komar. Saksang besada, ya, 1. Saksang B1. Tu pendeta, hampir kuduk pendeta Dr. Komar. Saksang B1, Rp150.000. Oke. Inang saksang B1, kalau Inang baru limbang pura nggak dilihatnya kok. Padahal udah pengen kali dia sebetulnya buku itu mau 1 bukunya 50.000 kok, bagus sekali bukunya. Hah? Iya, pegang nan tulang lawangnya. Siapa lagi yang mau bukunya? Pengganti biaya cetak hanya Rp50.000. Dalata Majalang Inangon. Ada yang mau bukunya? Dalata Majalang Inang Pendeta Dr. Riris Rp50.000. Ya usah ada tulang. Nasinya. Itu dah. Sitik-tik si kopama kolang-kolang pangarahuna. Tuksongoni pina di batu pani seksiama panganota gudang mayang kupinasuna. Gabi horas. Napa sebelum udah makan? Udah. Satu-satu orang atau satu-satu orang? Adong dope saksang B1 bagi yang berkenan. Saksang B1 Siregar 1, iya. Saksang B1 si Gultum saksang B1 si Topu saksang B1.
gogo tadi nanggalubang teh rohaki mohapo saki kuti okok lamar gogo au di bano abang masai timbo maninggalon sude akan tidak lagi orang Tuhan rohati nggak ada rasa terbaikmu abang masai timbo maninggalon sude akasi dangoraki orak Tuhan pasabang rohaki dada rasa terbaik Tuhan dada rasa terbaik Tuhan. Yes. Hobar tu warta jemaah nakin di pangiduhon ala inata situa murni boru pasaribu hai bisa non acara tasian gerejaon berlanduk do tu acara rapat khusus untuk pembentukan panitia Natal alai jolosipkul masudi acara tasian gerejaon atainang sonari acara ta lanjut mainang Penyerahan hadiah perlombaan. Belum siap makan Inang, tunggulah. Tunggu siap makan dulu. Inang pendeta belum siap makan, nanti kena marah kita. Kalau mau, ada yang mau ngambil buku silakan. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku, seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai,
Biaka nama buat buku nakin akan nama buat buku moloso dibayar dope dibayar masaunari ate. Tadi yang sudah mengambil buku silakan aja kalau mau bayar sekarang. Ya. Harga biaya cetak Rp50.000. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara. Yang sudah ambil Mauliate golas di roho, mari kadologi Tuhan Dia. Mauliate golas di roho, mari kadologi Tuhan Dia. Kasihnya seperti sungai. ada lagi rujak. Oke. Siapa yang mau? Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu susah. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu sedang, mengalir di waktu sedang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku.
do ibana. Amen, hallelujah. Endehoy, 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 amen, hallelujah. Terima kasih. Terima kasih NHKBP. Oh enggak kedengaran. Oh, di sini. Enggak ada semprot, enggak ada semprot. Terima kasih. Terima kasih kita sudah menikmati makan yang disediakan oleh AMA. Sekarang kita melangkah ke acara selanjutnya. Kami mengundang Amang Sintua Effendi Sitorus, Amang Dr. Agus Manto Hutauruk, Amang Sintua Toyo Hasibuan. Kami undang ke depan. Sekali lagi kami panggilkan Amang Sintua Effendi Sitorus, ya. Amang Dr. Agus Manto Hutauruk, ya. Amang Sintua Toyo Hasibuan. Acara ini kami serahkan kepada Amang untuk penyerahan hadiah perlombaan AMA, Parheheon AMA. Terima kasih. Cek. Dihamu amanami, nadong di luar, asa masuk maita tu bagasan. Dihamu amanami, asa atas rahon, hadiah pertandingan perlombaan pesta Parheheon. Dihamu amanami nadong di luar, masuk maita tu bagasan, asa diserahon hadiah pesta perlombaan pertandingan HKBP. Mulai tema. Jadi mulai tema dihamu inang, doh dihamu amang. Sonari masuk maita tu acara penyerahan hadiah pertandingan pesta Parheheon AMA. Napar julu lomba catur. Lomba catur juara 1 WEG 2. Kami mohon untuk yang mewakili atau pesertanya. Juara 2 WEG 1A. Juara 3 WEG 1B dan WEG 3 yang mewakili pertandingan catur. Juara 1 WEG 2, juara 2 WEG 1A, juara 3 dan 4 WEG 3. Atau yang mewakili yang mewakili. Yang mewakili. Juara 1 WEG 1A catur. WEG catur, pertandingan catur. WEG 1A atau sintuanya lah, sintuanya. Atau sintuanya pun nggak apa-apa, sintuanya. Nah, jadi, oke, juara 1 WEG 2, juara 2 WEG 1A, juara 3 WEG 1B dan WEG 3. Oke. Kena saat matu ketua seksi AMA. Ketua seksi AMA.
2. Saru pado, wek 2, wek 1A. 1A. Ya, 2. Oke. Mulai tema di Amu. Oke. Dah, oke. Terus perlombaan mangut di tanduk. Apa tuh? Siapa yang mau moto? Namang iut lomba mangut di tanduk. Juara pertama WEK 3. Juara kedua WEK 1B. Juara 3 WEK 3. Kami persilakan. Juara pertama WEK 3. Juara kedua WEK 1B. Juara ketiga WEK 2. Lomba mangut di tanduk. Obar tu warta jemaah Amang nakin. Tabunan. Amang tabunan anong do? Amang tabunan. Kuait. Pangiduan ni seksi Koinonia, Dewan Koinonia, habis kita kegiatan sianon, aka nomor 2 tu seksi Dewan Diakonia, marapot anon, menentukan panitia Natal. Ate, abu-abu petuduhon ora. Jadi, dong musik. Dewan Koinonia mah pasaton dia. Juara 1, juara 2, juara 3. Tiga. Oke, foto-foto, wah, petugas foto. Oke, foto. Bersiap-siap vokal solo. WEK juara 1, WEK 1A. WEK 1A. Juara 2 jatuh ke WEK 5. Juara 3 jatuh ke WEK 1C. WEK 1A, WEK 5, WEK 1C. Situa WEK 1C. Diwakilkan anaknya. Yang mewakili. Mak Chandra. 1C. Mak Chandra, Pak Chandra. WEK 1C. Yang mewakili 1C. 1C na 1C. Sudah mahamu inani 1C itu son. Nah, Siapa 1C ya? Auma asa au. 1C. Pinasama tu amang ketua utama kesehatan. Mak, Pasaton. Hah? Pasaton. Penggui. Nah, dok mulai apa sa pola pasahaton nah. Tupakmu na maon. Vokal solo juara 1 WEK 1A. Juara 2 WEK 5. Bah, ibu tuh lekot nomor deh. Vokal solo juara 3 WEK 1C. Ini leku. Selamat pakai. Foto. Selamat menikmati hasilnya. Selamat pakai. Oke. Enggak.
uangnya jangan sampai dibawa pulang ke rumah. Ate, hebeng neunak pada kamu tujabu, adong kau neng rujak di sana. Tu sima tu orok kamu bagi-bagiamu matu son. Ada rujak di sana, le. Maulate ma dinasida nama dohoti akka ulonon. Yang menjuarai trio. Juara 1 jatuh ke WEK 5. Juara 2 jatuh ke WEK 2. Saksang. Sama tuh. Ada tadi sama Inang Aruan. Seksi perempuan ini. Inang Aruan. Dek itu. Saksang ada, masih ada. Ah, kasih aja. Pinasama muse molo suarong seksi perempuan. Ina Kamis, ketua nih Ina Kamis. Justru rujak. Pinasama tuh Inang Bibel. Malamun dangi som nyam nak. Juara 1 WEK 5. Juara 2 WEK 2. Oke. Masuk mamuse itu manguluan inde. Juara 1 WEK 1A. Juara 2 WEK 5. Juara 3 WEK 1B. Juara 4 WEK 2. Manguluan inde. Juara 1 WEK 1A. Juara 2 WEK 5. Juara 3 WEK 1B. Terakhir WEK 2. Bisa. Juara 1 WEK 1A, juara 2 WEK 5, juara 3 WEK 1B, juara 4 WEK 2. Jangan dong. Bisa musik pas satu. Sudah lengkap. Amang Pendeta. Tema, awal pas satu. Perlombaan turi-turian. Foto dulu. Foto dulu. Foto, dokumentasi foto. Turi-turian. Juara 1 WEK 5 dan WEK 2. Turi-turian. Juara 1 WEK 5 dan WEK 2. Juara 1 WEK 5 dan WEK 2. Bila sama tuh ketua Ina Kamis, Pasahaton hadiah. Bersiap-siap juara Mangalopa Kolak. Mangalopa Kolak. Juara 1 WEK 5. Hadiah di borong WEK 5. Mangalopa Kolak.
Juara 2 WEK 2. Juara 3 WEK 4A. Mangalapakola juara 1 WEK 5. Juara 2 WEK 2. Juara 3 WEK 4A. WEK 4A. WEK 4A, mana WEK 4A? Oke. Pina sama tuh Amang Parartawan. Foto Amang, foto dulu Amang, foto Amang, foto. Amang baru tahu. Dah. Sudah mau oba atuson ala holanido juara. Nah, Pak Pudi, oke, mulai temang inang, oke. TTS Bibel, Naparjuk juara 1, WEK 5, juara 2, WEK 1B, juara 3, WEK 1A, juara 4, WEK 2. TTS Bibel, juara 1 WEK 5, juara 2 WEK 1B, juara 3 WEK 1A, juara 4 WEK 2. Bina Satiki tu Amang Pandita. Amang Pandita. Amang, mau dipakai lagi. WEK 5, WEK 1B, Amang si Regan mau mewakili. Nah. Satu A. Juara 3. Banyak kali amplopnya, Mang. Tung. Pat WEK 5. Banyak kali diborong WEK 5 nih. Tunggu. Mau foto Jo, mau foto. Oke, jadi yang peserta TTS juara 1 WEK 5, juara 2 WEK 1B, juara 3 WEK 1A, juara 4 WEK 2. Ya, di Amang Pendeta yang menyerahkan. Juara 1 WEK 5, oke. Juara 2 WEK 1B, juara 3 WEK 1A, juara 4 WEK 2, oke. Mau lihat tema dia mau menginang? Bina Sarmatu Panitia. Terima kasih, selesai. Oke. Acara penyerahan hadiah perlombaan untuk Parhe Eonama sudah selesai. Terima kasih. Kami ucapkan selamat kepada yang menjadi juara dan sudah menerima hadiahnya. Jadi kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu kami undang Amang Dr. Andes Mangara Simanjuntak,
Amang Dr. Andes Manganar Simanjuntak. Kami mengundang Amang Dr. Andes Manganar Simanjuntak, Sintua Effendi Sitorus. Sintua Effendi Sitorus dan kami sendiri untuk penyerahan ungkapan terima kasih kepada narasumber. Kami menunggu Amang Dr. Andes Manganar Simanjuntak. Kami mengundang Dr. Andes Amang Manganar Simanjuntak, Sintua Effendi Sitorus. Kami juga mengundang Pendeta Aldemak Simanjuntak, STH. Penyerahan ungkapan terima kasih kepada Inang narasumber. Inang Pendeta Riris, kami mengundang kesediaannya untuk boleh ke depan. Kami serah Amang Manganar. Tapuji matu hatta. Itu membelakangi kamera teh. Oh, saya tadi dah teh. Bah, dia dua di sini tuh. Oh, napot tari teh. Oh pas doh. Nasa hubereng ko mang na dia jadi kuti. Oh pas, dia dua muagu amang. Ito sa hitui ko margait. Atena. Mau lihat yang madi tuhata. Nunga tulus sa daulaon. Di masa tahun kesehatan. Udok nakitik kina mandok kata di gereja na perjulu, na bulan nonoming at abang lang tahun tak mau lihat mak. Pembicara ketika itu adalah pendeta Dr. Rospita. Siahan. Nah kedua, pareheo nama Oma Pesta Puncak, na niuluhon niya ala inata pendeta Dr. Riri. Dari beberapa dapat masada kesimpulan di haradion nasida Rosa Darion oleh tema dihamuinang di pencerahan Nabi Nemuna Tuhuriata Huri HKBP Immanuel Resort Immanuel nani uluhoni amata pendeta Aldemak Simanjuntak STH MM anggiat nak pinasahatmu di bagasan sedarion marlapatan ni tuhami. Sudi nahupangi tuhami diului hamuna termasuk judul dan beberapa kelengkapan administrasi nunga upenuhi hami jala pasahaton nami maya sonari. Dalam nami madok mauliate jalangon nami dohamuna. Pasahaton ni amang ketua seksiama mayan non tuhamuna. So nima dohot si panganon nakin naung taparadi si tik-tik si kopama golang-golak pangarahuna tuksoni pena pinatu pani Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel
lahu majak konunang inang segudang ma pinasuna. Obartu kesepakatata pasaton nami do plakat atik tung marguna di inang ate. Sada amang marapasaton. Itu sada kenang-kenangan panitia tahun kesehatan HKBP Immanuel Resort Immanuel tahun 2002 kepada Pendeta Dr. Riris Johanna Siagian MSI Dohot Nasingay. Distempel lon ninang. Kusaha do tu tangan nasi. Nama inang. Oke. Sadanay. Duaon tong dosongon kenang-kenangan untuk ketika memimpin kebaktian nate. Duaon saya memimpin kebaktian, saya ketika memimpin seminar. Songoni mah anggiat marlapatat di hamuna jala ingotomuna huriaon huria HKBP Immanuel. Mulia tema di tuhata, mulia tema nang di tau saluna. Pinasaha mamuse tu amang ketua seksi ama. Foto. Sotungaha. Nabaga kibay. Buncis. Itu sebetulnya. Ikonarong buncis na. Oke. Mula tema tuinang pendeta Dr. Burusiagian. Yes. Songonodo naboy sibayon nami inang posmarwani mainang diak hurian alay muse. Pramulubi mabay seminar 7 bulan ni Arion. Naboy si pasaton nami inang hamalaton nami tuksusaria peon inang imana boy silon nami inang mulati gudang mainang dibayan inang waktu na di tanggal 11. So ni mana boy sepatu pahami inang jalo inang ma sada sian huria ya sada sian seksi ama. Oke. Dong be ngasak-ngasak kui. Anom may adong musirado honon niya magpadita. Oleh tema tu na perjuasa hali tu amang padita Aldemak Sibanjuntak Jepang lepe hamil di kampus do paditai lasroha di perjupangata di Bagasadarion di HKBP Resort Immanuel. Oleh tu panitia tahun kesehatian do sudema hamuda mang denang parhalado do ruas ni huria. Hami pe macera serah ibu pajupang di tonga-tonga ni hurion. Ada huria na bolon doon maceuli hubereng hurion. Sangobas macayuli nang akap pada pahamuna pe maceminar macekon hami di acara ibadah minggu nang di seminar aka suku-suku muna pe betul-betul bernas marsiajar dotongau siat aka suku-suku munai asa bagas di aka parsejaraku piga-piga kesempatan iba mangaleon sesi songonon di piga-piga huria dan piga-piga distrik tong do marsiajar iba taringot tu sahalaon ala binoto taringot tu ngolut tahajur mau doon au du kota tu debata. Jadi mulia tema saya anggiat ma adong tikin na lehet mesti dihitap pajupang dia kesempatan na mangihut dia ke seminar na mangihut ate amang padita nami asa gungunan tiki boyo marsiajar saya kamu na amang do tinang terlalu mobi pengalaman hidup tentu gudangan do di hamuna daripada di au na sudut na poso. Jadi di batama masuk hita madongani hita jala totong di bagasan pangaramoton di bata hita. Saya di pasu-pasu ma akapino parta tong jala margogo hita mengajar nasida di bagasan biar mida Jehovah. Terima kasih kepada Inang yang cantik yang juga menjadi MC pada acara kita. Inang membuat semuanya teratur dengan baik dan indah. Mulai Inang.
Teologi Sahala. Tuhamuna turion terlebih mahiti amang padita si majuta dison. Ini adalah satu paket buku teologi sahala yang dohot piga buku persejarah tua danak nahu binahami di komunitas El Sapika. Jala odo buku pakai hami buku cerita membangun ruang bercerita Alkitab bagi anak dan remaja dan pemuda, dan juga beberapa nats Alkitab yang kami minta untuk dihafalkan oleh anak-anak itu. Aka buku na asing, judul na asing, boy marah mangihu ate padita nami ala ya. Hurion marhite amang padita alde maksiman juta. Jal hamuma di bagas telas ni roha. Kita tepuk tangan. Foto-foto. Adi apar putih. Nak saya lari ho. Aku amang. Ya ungko sumarkara. Satu. Pan, najak ko ipay. Tiga. Foto. Bandal kali. Satu. Dalam tempat jalangin ang onan non, bukuan mata buat 50.000 cuma. Dang dihamu anak kota boy matjaha kana po subulong hanya 50.000. Kolan pengganti biaya cetak doi, ido pakatayoku dohot inangon. Jadi karena sudah tuntas semua rangkaian acara kita pada Pesta Parheheon Ama pada hari ini, Minggu tanggal 11 September 2022, kebaktian, seminar, penyerahan hadiah, penyerahan bingkisan, dan sekarang kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Amang Pendeta Aldemak Simanjunta, STH Master Management. Martangi yang mahita. Las rohanami Tuhan madok mauliate tu adopanmu, gok pasu-pasum hujalohami, di tonga-tonga ni huriamon sadarion, di parsauran nami, di bagas jorom, marhiti parminggon nami, laos diuduti dohot seminar ama, namar sahala, na hinobasan ni naposom, inanami inang padita Dr. Riris Johana Boru Siagian. Mauliate ma Tuhan di pakobasyon ni naposom, di tonga-tonga ni huriamon, gabi taruli hami, sada pangatusion, laho pature-turehon akka paranguluan nami, ama ina, songoy nang akka remaja naposo nang dakdana sekolah minggu, marhite sahala, na pinasahakmu tu ganup hami, boy malam pataridahon, na tinopam na argado hami, ali Tuhan debata, jala alanido patuduhonon nami may diak kagulmi ningulu nami si ganupari. Lam tudinggan na maparsauran di tonga-tonga ni huriamon. Lam tudinggan na nang akapakobasyon. Songoni dohot akananaing si patupaun ni huriamon. Laho pajongjok kon dohot pararaton harajaumu. Di tonga-tonga ni luaton marhite-hite huriam. Mauliati matuhan di pakobasyon ni naposom inanami inang padita Dr. Riris Johana Siagian. Saya pasu-pasu matotong naposomi lam margugu jala totong mangerbang maharajaun mu marhiti-hiti pakobasyon nasida. Songoni nang sudi keluarga Tuhan. Totong mapasu-pasummu di bagasan hahipason. Jala tuak katik kinaneng ropa sahatommu akka tanggung jawab na ubal gamuse di naposomi. Asa lam buy dibuan akka haibaruon. Di taunga-tunga ni huriam HKBP nang diakka na humaliang. Mauliate matuhan nang disudi panitia tahun kesehatian dohok panitia parheheon nama, naong makkalujahon ulaonon, boy dinggan mardalan sahat tu bagasan tikyon. Sailam tupahi matuhan akapakobasyon, marhite ke panitiaan tahun kesehatian dohok panitia parheheon nama, nang seksi ama di tonga-tonga ni huriam. Dohok sudi akka pengurus seksi di tonga-tonga ni huriam, dohok akka kategorial, margugu hami Tuhan, laho mangulahon persuruanmu. Asa marsangap guarmu, jala lam terpasu-pasu hamina sahuriaon. Nunga marujung be Tuhan akka ulaon nami di bagasan Arianon, mauliate ma disudi padongan yomi, dinanang mardomusirak kami sian bagas joromon manopot akka ulaon nami be. Homa totong na mga ramoti daging dohotod dinami, padao akka parsahitom parmaran siak kami Tuhan, pasu-pasu kami marhasonangan sa darion, margugo totong manguruti akka ulaon dohot pakobasyon nami, jala sesaumu maakadusa nami, hahurangan nami, ajari hami Tuhan mabahin akan duminggan na muli do petu akatikin na nengro marhite-hite todim to di perbadia. Di bagasan Yesus Kristus
tangi homma tangi yang namion. Amin asini rohani tu hatta Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama dohot parsauran itu di perbadia ma nama dongani hamu saluhuna. Amin. Amin. Dengan doa penutup dari Amang Pendeta Resot, maka seluruh rangkaian acara hari ini sudah tuntas dan berakhir. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di sesi dan acara yang lain. Selamat hari Minggu, Shalom. Tikimat jalang enangok kita, berutuk buat bukuan. Berutuk buat bukuan, harga 50.000. Ade. Harga 50.000. Habis enok kita, kobar tu pangiduan ni inang situa murni, tu gedok gumahita. Iya. Oke. Tuhita saluhutna khusus